Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita dapat berkumpul lagi seperti malam-malam yang telah lalu. Terima kasih kita ucapkan yang sebesar-besarnya pada jamaah yang sudah datang, walaupun harinya hujan dan lain sebagainya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan, kita haturkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah. Baik, malam ini mudah-mudahan atas izin Allah kita dapat melanjutkan lagi pembahasan masalah ilmu ketuhanan, lanjut pelajaran pada minggu yang kemarin. Minggu kemarin sudah kita jelaskan tentang apa? Surah An-Nas. Sekarang malam ini kita membuka sedikit kitab tasawuf ilmu ketuhanan tentang sifat-sifat Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna, sifat 20. Ini pada umumnya sudah tahu pelajaran sifat 20. Sebelum seseorang mengenal Allah, sebelum seseorang mencintai Allah, tentunya orang tersebut haruslah terlebih dahulu mengenal akan Tuhannya. Sebelum mengenal Tuhannya, tentulah dirinya mengenal sifatnya, mengenal zatnya, mengenal af'al perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dibagi baik. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita gabungkan majelis tasawuf Nusantara dengan tasawuf universal. Tolong dibagikan nanti ke majelis grup tasawuf Nusantara. Dibagikan ke grup tasawuf universal. Baik, kita melanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Illahratun Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Illahratin wali Allah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Pada minggu yang kemarin sudah kita buka tadi. Minggu kemarin sudah belajar itu surah An-Nas tentang pengenalan diri lewat surah An-Nas. Sekarang kita kembali ke pelajaran sifat 20, mengenal sifat Allah. Sebelum belajar ke sifat 20, terlebih dahulu kita kembali ke pengenalan diri. Nanti jangan jauhlah dengan dirimu, karena kita mengenal sifat Allah tidak jauh dengan sifat diri manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah maksudnya yang wajib bagi zat. Jadi yang wajib bagi zat itu adalah sifatnya adalah wujud. Wujud artinya adanya Allah. Pada pelajaran minggu yang kemarin sudah dijelaskan tentang zat Allah.
Jadi sebelum alam dunia diciptakan, nah, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi karena aku hendak minta kenal, lalu kuciptakanlah zatku tadi. Zatku tercipta dariku, kata Allah. Nah, jadi Allah hendak minta kenal dirinya, lalu diciptanya lah zatnya. Nih zat apa kemarin? Nah, adapun wujud zat, nah zat kan belum ada wujudnya. Nah, zat belum ada wujudnya, tolong diperhatikan, jangan nunduk segala macam, nanti kita melihatlah. Nah, jadi zat Allah, nah jadi aku hendak minta kenal, lalu kunyatakanlah diriku. Nah, tapi Allah Ta'ala berupa zat tadi. Nah, Allah Ta'ala berupa zat. Jadi zat Allah ada yang boleh mengajarkannya, ada yang tidak boleh. Nah, jadi macam-macam lah ulama, ada yang boleh membahas zat Allah, ada yang tidak boleh membahas zat Allah. Nah, jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan tadi. Nah, jadi bagi orang makrifat, para arif billah, jadi wajiblah umat Islam tadi, kaum muslimin tadi, selimat tadi, sudah balik, umur balik, wajib tahu atau wajib mengenal zat Allah. Nah, jadi umur sudah balik, wajib tahu atau mengenal zat Allah. Nah, kalau wajib artinya tidak boleh, tidak tahu. Wah, arti hukum wajib. Jadi perlu diketahui bahwa mengenal zat Allah itu bagi yang sudah balik wajib hukumnya. Nah, wajib hukumnya. Nah, bagi yang sudah balik, sholat dan lain sebagainya sudah jadi kewajiban, dan lebih wajib lagi adalah mengenal zat Allah. Nah, zat Allah tidak ada kiri, tidak kanan, tidak sisi, tidak atas, tidak di bawah. Nah, tapi semesta sekalian alam diliputi oleh zat Allah. Jadi semesta sekalian alam diliputi oleh zat Allah, termasuk diri kita. Jadi zat Allah itu belum ada benda khusus. Sebelum Allah Ta'ala menampakkan sifatnya, zat Allah itu belum ada benda khusus. Jadi tidak bisa disebutkan bendanya apa, bentuknya seperti apa, karena Allah belum menyatakan, atau tajalli Allah belum nampak. Jadi kenampakan zat Allah belum nampak. Setelah ada sifat Allah, barulah nampak itu zat Allah. Sebelumnya belum ada kenyataan zat Allah karena belum ada benda khusus. Contoh benda khusus, ini sebuah HP, ini buku dan lain sebagainya, itu benda khusus. Nah, sebelum Allah Ta'ala menyatakan dirinya, nah itu hanya berupa zat, belum ada benda khususnya. Jadi belum bisa dipadahkan ini, itu dan lain sebagainya karena belum ada kenyataannya. Nah, perlu dipahami dari mana dasarnya nanti mengenal sifat Allah. Jadi sifat Allah itu berasal daripada zat Allah. Nah, ada sifat nafsiyah itu yang wajib bagi zat. Nah, itu adalah wujudnya. Yang tadi kan belum ada wujud, nih belum ada wujud zat. Nah, belum ada wujud zat. Belum ada wujud zat Allah. Nah, jadi zat Allah itu kalau mau tahu wujudnya, wujudnya dinamakan wujud daripada zat Allah. Lalu kita singkat dengan udara. Wujud daripada zat Allah. Wujud zat Allah. Nah, wujud zat Allah. Nah, kalau mau tahu, mau jelas ilmunya tentang wujud Allah, tentang sifat daripada wujud zat tadi, maksudnya kenyataan daripada zat itu wujud daripada zat Allah. Wujud daripada zat Allah dinamakan, lebih mudah memahaminya dinamakan udara. Jangan dipadahkan angin. Nah, orang Indonesia kadang ngerti angin. Nah, Pak Arsyad kada turun pulang Arsyad. Nah, jadi wujud daripada zat Allah udara, kalau kita singkat supaya lebih mudah memahaminya. Nah, jadi wajiblah sudah masuk balik, sudah balik wajiblah tahu zat Allah. Jangan sampai kita ngerti
zat Allah. Nanti anakmu bertanya, wahai bapakku, bagaimanakah wujud daripada zat Allah? Nah, inilah gunanya mengenal Allah, mengenal diri tadi dengan ma'rifatullah. Nah, kalau kadang ngerti zat Allah, bagaimana kita menjelaskan kepada anak kita? Nah, kalau ditanya agama lain, bagaimanakah wujud daripada zat Allah? Kadang ngerti. Nah, karena Allah itu, nah alif lam lam ha itu ada tasdidnya, ada huruf sukunnya itu. Nah, itu menandakan alif pertama adalah menandakan zat Allah, alif lam lam ha. Alif pertama dengan huruf kayak huruf W itu nah kayak tumbak bubuan India. Nah, kita supaya lebih mudah. Nah, huruf tasdid. Nah, itu menyatakan bahwa adanya 4 alif. 4 alif itu menandakan keesaan Allah. Jadi alif dengan alif itu dinamakan tauhidul zat atau keesaan zat Allah. Nah, jadi zat Allah belum ada benda khusus, nih belum ada benda khusus. Nah, belum ada benda khusus, nih belum ada benda khususnya. Nah, karena zat ini belum batajalli atau belum bertampak. Jadi belum ada benda khususnya. Nah, kalau orang Banjar itu bambu, pohon bambu itu kan belum ada benda khusus. Setelah pohon bambu menjadi sebuah luka, nah, tahu luka orang Indonesia ngertinya bubuk atau tampirai atau keranjang atau kurungan burung atau kurungan ayam dari paring atau dari bambu. Nah, itu sudah ada benda khusus. Sebelum ada benda khusus, zat ini tadi laksana sebatang pohon bambu, itu kan belum ada bentuk apa-apa. Nah, belum ada bentuk apa-apa, cuma bentuk sebatang pohon bambu. Begitu pula nih zat Allah, supaya lebih paham. Nah, yang hadir bisa menonton, melihat. Jadi zat Allah itu dinamakan udara, wujud daripada zat Allah nih nampak. Bisakah melihat? Tidak bisa wujud zat Allah itu dilihat. Adakah yang bisa melihat? Ini belum ada kenyataan. Nah, setelah wujud ini, nah, makanya Nur Muhammad itu tercipta daripada wujud zatnya Allah. Jadi Nur Muhammad itu terbitnya daripada Nurullah atau Zatullah. Nah, dari Zatullah inilah Nur Muhammad tercipta. Nah, jadi Allah hendak minta kenal dirinya, lalu dinampakkannya lah zatnya. Nah, Allah hendak minta kenal, dinampakkannya lah zatnya dari Nurullah. Nah, kemudian Allah hendak minta kenal tadi, Nurullah hendak minta kenal, lalu dijadikannya lah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bentuk jadi daripada zat Allah, bentuk jadi maksudnya kenyataan daripada zat. Ini kan zat. Nah, ini kada ada kiri, kada ada atas, kada ada bawah, kada ada laki-laki, kada ada perempuan. Adakah ini laki-laki perempuan? Nah, kita supaya memaham lebih mudah nih, adakah laki-laki atau perempuan? Zat Allah tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada kecil, tidak ada besar. Nah, tidak ada jisim, jirim. Nah, itu bahasa Arab kita, bahasa sederhana, bahasa sehari-hari. Jadi zat Allah itu meliputi semesta sekalian alam. Meliputi dirimu baik di luar maupun di dalam diri. Nah, nanti kita bahas pembahasan zat. Nah, itu meresap batang tubuh dan lain sebagainya. Mungkin keluar masuk jadi nafas, jadi nyawa dan lain sebagainya. Nah, mungkin akan datang. Nah, malam ini kita membahas tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Nah, jadi zat belum ada sifatnya lah. Ini sifat zat. Nih, meliputi semesta sekalian alam. Jadi zat itu istilahnya bahasa normal kosong, meliputi semesta sekalian alam. Ini yang dinamakan kosong penuh. Jadi zat Allah itu kosong tapi penuh, meliputi seluruh semesta sekalian alam. Nah, dari zat Allah tadi, dari batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Zat Allah yang meliputi. Nah, zat Allah meliputi seluruh alam semesta. Nah, sudah tahu zat Allah? Nah, jadi wajiblah umat Islam tadi kalau sudah balik wajib tahu zat Allah. Jangan sampai kadang ngerti zat Allah. Nah, kadang ngerti zat Allah.
Apakah berdosa kita menyatakan seperti ini? Nah, dosa itu bagi orang yang tidak mengenal akan Tuhannya. Nah, tidak tahu diri apa yang kau sembah. Nah, apa yang kau sembah? Bukannya kita disuruh menyembah zat, bukan. Nah, tapi mengenali zat Allah. Jangan sampai engkau tidak tahu zat Allah. Nah, jelaslah nih zat Allah tadi liputi di luar diri maupun di dalam diri. Nah, jadi tiap hari bersentuhan dengan zat Allah. Jadi zat Allah keluar masuk itu zat Allah. Nah, jelaslah keluar masuk. Nah, dengan zat Allah inilah meliputi wujudnya tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, ini kembali kepada sifat 20. Sekarang kan sudah tahu zat Allah. Nah, dulu kakek nenek kita mengajarkan di kampung-kampung. Zaman arwah kayak Habib Zain Al-Habsyi ngajarkan. Terus wali-wali terdahulu, Wali Katum, Kai Mendumai, banyak yang ngajarkan tadi. Termasuk datu-datu kita Syed Ahmad dan lain sebagainya, banyak muridnya yang diajarkan misalnya di Amuntai, Awirundun. Itu kan murid-murid datu kita yang terdahulu, orang-orang tua yang mendidik kita. Jadi bukan kita mengada-ada, bukan, tapi ini kita dididik, diajarkan turun-menurun supaya anak cucu kita ngerti zat Allah. Jangan sampai orang Islam kadang ngerti zat Allah. Kadang ngerti zat Allah. Sudahlah. Kadang ngerti zat Allah susah. Baca di Al-Quran, dimanapun wajahmu menghadap, di timur, di barat, di situ ada zat Allah. Kalau engkau kadang ngerti zat Allah, bagaimana? Nih ke timur, ke barat. Sekarang di sini sudah paham. Jangan sampai pulang ke rumah bertanya lagi, mana itu zat Allah. Jadi zat Allah kemanapun wajahmu menghadap, di situ ada zat Allah. Coba engkau tengok ke kiri, ke kanan, adakah zat Allah kah? Apakah tidak? Ada. Di luar dirimu ada, di dalam dirimu ada. Jelas hadis Nabi. Di Al-Quran pun sama, zat Allah meliputi semesta kalian alam, khususnya di diri kita. Di luar diri, di dalam diri, itu zat Allah. Bisakah engkau merasakan nikmat karunia Allah? Tanpa zat Allah, wujud tidak mungkin berdiri. Wujud Allah ini tidak mungkin berdiri. Sifat yang pertama itu adalah wujud kenyataan daripada zat Allah. Ini zat Allah tadi. Ini nurullah tadi, nur zat atau zat yang dinamakan wujud daripada zat Allah. Hendak minta kenal Allah ini. Kalau berupa zat tidak bisa Allah tadi dikenal, ataupun berupa masih daripada akuannya, cuma aku yang ada, belum ada yang bisa mengenal. Karena Nabi Muhammad menyatakan bahwa aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Bukan aku yang mengenal Tuhanku. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, aku kenal diriku karena pengenalan Tuhanku. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga yang memperkenalkan. Jadi sebenarnya yang mencari Allah tidak lain, tidak bukan yang mencari, ialah yang dicari. Yang mencari ialah yang dicari. Zaman dulu orang nuntut pelan-pelan. Itu ada kerabat kita, itu Tuan Guru Saman Bujang atau Saman Mulia. Waktu bapak kita dulu menuntut dengan arwah kakek, arwah Kai Habib Zain, orang Banjar Kai ngiyo. Karena sintuha. Jadi bapak itu menuntut dengan almarhum kakek Habib Zain Al-Habsyi itu di Martapura. Dulunya tinggal. Bapak ini kan masih muda, belum tapi mengerti. Sedangkan itu Tuan Guru Saman Bujang atau Saman Mulia itu orang sudah sekolah.
Sudah di Mekah berapa tahun, hampir 30 tahun beliau sekolah di sana. Beliau hafal Al-Quran, banyak menghafal hadis dan lain sebagainya, ilmu lengkap. Tapi ilmu ketuhanannya belum mantap saat itu. Nah, mohon maaf ini bercerita sedikit supaya menambah motivasi kita menuntut ilmu ketuhanan itu dengan sungguh-sungguh. Karena orang dulu kalau ada bersungguh-sungguh nuntut ilmu ketuhanan itu sia-sia. Sia-sia. Jadi singkat cerita dulu, Bapak itu siang malam di tempatnya almarhum kakek Habib Jen itu, siang malam di sana nuntut. Beliau adalah pengasuh sekaligus penasihat Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di Ampah kan belum ada. Dulu ulama-ulama itu belajar dari Martapura. Sekolah pesantren di Martapura dan lain sebagainya, sekolah di sana. Mana ada di Ampah? Di Ampah nggak ada pesantren. Di Ampah masih belum ada mungkin waktu itu. Di Ampah ini kan Darussalam juga, itu menantu daripada almarhum kaki Habib Jen Al-Habsyi, itu ada menantunya. Nah, itu yang ada hubungan kekerabatan antara Darussalam Ampah dengan Martapura. Nah, jadi singkat cerita, jadi almarhum itu Saman Bujang atau Guru Saman Mulia itu, ketika bapak kita pulang, dulu kan tinggalnya di rumah Pak Tuan Haji Anang Ilmi. Tuan Haji Anang Ilmi. Nah, itu kita ada tulisan tangan beliau kan. Jadi pulang ke rumah, jadi Saman Bujang itu melihat catatan. Dulu kan bapak nulis, belajar sifat 20 dicatat. Pulang, Saman Bujang ini kan orang sekolah. Dilihat sana. Orang ngerti. Tiap hari, tiap bapak belajar pulang ke rumah dilihat. Yang belajar ini belum paham, tapi yang di rumah paham. Tapi yang jadi masalah orangnya kada berani datang. Suatu ketika almarhum kakek Habib Jen ini bersuara berujar. Anu nangai, ini kan bahasa Banjar. Anu nangai, yang di rumah nyawa tuh amunnya dasar wani, datangi ke wadah unda nuntut bubujur, jangan seperti itu. Kayak apa ya, kita istilah kasar kayak orang maling. Itu kan ilmu unda. Kata beliau itu kan ilmu saya. Kalau mau nuntut datang ke rumah saya. Padahal kan kakek Habib Jen ini di rumah, mana kita tahu. Mana kita tahu membawa beliau Saman Bujang ini melihat catatan dan lain sebagainya, ada tahu. Timbul-timbul almarhum Habib Jen bersuara seperti itu. Suruh datang ke rumah, jangan suka nyontek punya orang. Datang kamu sendiri katanya. Orang alim yang disuruh nih, orang alim yang datang. Tapi belum ngerti ketuhanan tadi. Dunia ma'rifatullah belum terbuka tadi. Walaupun orang menuntut di Mekah Madinah, belum tentu mendapatkan ma'rifatullah. Ma'rifat itu hidayah daripada Allah. Jangan engkau kira sekolah ke luar negeri, ke Arab dan lain sebagainya banyak. Contoh-contoh kerabat keluarga kita yang sekolah ke luar negeri tadi, dengan titel dan lain sebagainya, akhirnya pulang kampunglah dapat ilmu. Jadi dibilanglah sama bapak kita kepada Tuan Guru, Saman Bujang, Saman Mulia. Dengan sukacitalah Saman Mulia tadi ikut bapak ke tempat kakek Habib Jen Al-Habsyi. Disitulah mulianya seorang ulama. Kalau kita ustadz sekarang, beliau kan ulama sudah sekolah, sudah bertitel dan lain sebagainya. Karena kekurangan dirinya belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhannya, mau datang. Sekarang boro-boro. Saya kan ustadz, malas nuntut. Kita kan juga pernah dulu datang Ustadz Tuan Guru
Padahal ustadz ini, tuan guru besar ini ngajarkan ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan, muridnya banyak. Di mana-mana majelisnya datang, umurnya sudah kepala 6 tadi. Nah, lulusannya sama dengan guru danau. Ujar orang Banjar teh imbai, barengan dengan guru danau. Nah, tapi itulah hidayah makrifat itu kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Nah, beberapa ustadz pernah datang ke sini minta ajarkan dan lain sebagainya. Kalau hatinya bolak-balik masih mencintai kehendak dunia, susahlah terbuka hidayah ma'rifatullah. Nah, itu kan ada ulama-ulama tua di sini. Nah, beliau nangis. Nah, saya umur sudah 60, 63, 65 kita lupa sama istrinya nangis. Nah, bagaimana saya ini ngajarkan ketuhanan. Nah, banyak yang beliau ajarkan, kitab Al-Hikam, kitab Darun Hafiz dan lain sebagainya, ngajar ketuhanan, ngajarkan Allah, tapi dirinya tidak mengenal Allah. Wah, ini susahnya. Kamu orang buta bawa mobil, penumpang di belakang banyak penumpang, kemana engkau mengantar? Kalau dirimu kada kenal Allah, engkau jangan pandang pendidikannya, jangan pandang jubahnya, jangan pandang keturunan atau bulangnya. Tapi pandanglah di dalamnya. Pandanglah ilmu yang disampaikannya tadi. Jangan kita mengajarkan sesuatu yang kita belum mengerti, belum paham. Ulama tadi dengan sedih hati, dia akan malu sama murid-muridnya. Kalau muridnya tahu, masa ulama tasawuf, ulama ma'rifatullah kadang ngerti Allah. Beliau terang-terangan di sini menyatakan, saya ini ngajarkan ilmu ketuhanan, ngajarkan ma'rifatullah, tapi saya sendiri belum kenal Allah. Bagaimana saya pulang? Saya mendustai diri kita sendiri. Apa? Kata beliau, beliau mendustai diri sendiri. Kalau kita kadang ngerti mobil, ngajakin orang mobil busia, orang ikut, mana kita mengantarkan, mana tanggung jawab. Begitu juga kita tadi, wajiblah fardunya tadi mengenal akan zat Allah. Jadi kita menjelaskan ini supaya memotivasi diri kita sebenarnya menuntut ilmu ketuhanan tadi. Jika kita jangan sambil berlari nuntut, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi janganlah sampai jadi ulama atau apapun kita sudah ada pangkat, merasa diri kita tadi keegoan kita beratlah menuntut. Contohlah ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu. Tapi sayang kayak kita juga pada sekolah pesantren, mau sekolah pesantren dulu orang tua melarang. Kalau kamu sekolah pesantren cari uang sendiri katanya. Itu pesantren keluarga kamu banyak. Keluarga yang punya pesantren, tapi kita pada sekolah pesantren, kita sekolah umum, kita tukang sayur, tukang keliling. Nah ini tukang sayur jadi tukang ceramah, kan orang bingung. Jadi yang nonton mohon maaf, ini tukang sayur sebenarnya yang tukang ceramah. Nah jadi jangan salah anggapan, jadi kita nih hanyalah tukang sayur keliling. Jadi tukang sayur keliling. Mungkin ada yang ketawa tuh. Jadi tukang sayur keliling judulnya. Jadi alamat YouTube-nya itu. Jadi sebenarnya tukang sayur. Jadi apapun pekerjaanmu, abdilah dengan Allah. Kada peduli engkau tukang sampah, tukang sayur dan lain sebagainya. Nah inilah contoh-contoh nanti riwayat para arif billah terdahulu yang diajarkan ulama ma'rifat kepada kita dan generasi penerusnya. Nah kembali pada pelajaran sifat 20, wujud ini mewakili daripada zat Allah. Nih zat Allah, nah coba diperhatikan, jangan bertunduklah. Nih zat Allah, nah kadada kiri, kadada kanan. Nah sekarang arsyadnya hadir, malam kemarin. Nah nih zat Allah. Nah zat Allah tidak ada bisa dibunuh, mustahil zat Allah bisa hancur. Jadi zat Allah kekal, kada bisa rusak, dibakar tidak bisa, juru orang Banjar dipukul dan lain sebagainya. Zat Allah tidak bisa rusak, zat Allah kekal. Nih zat Allah.
Masuk akal kah? Adakah? Nah, kita nuntut seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, ibarat pisang dikuyak supaya engkau melihat. Jangan sampai di rumah mikir. Nah, mikir malah repot. Nah, ini orang Banjar coba bahasa Indonesia pas serba. Nah, jadi zat Allah tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada laki-laki dan perempuan. Zat Allah jelas. Nah, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Setelah zat Allah ini nampak sebatang pohon bambu, atau zat Allah ini saja nih, zat Allah jelas. Nampak menyatakan dirinya, itu tajalli namanya. Nah, tajalli nampaklah zat Allah. Jaka orang Banjar tuh mana ikungannya zat Allah. Nah, kakak kita tuh guru juran tuh, nah murid bapak kita juga. Nah, beliau ceramah keliling sampai ke Brunei dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau guru jurannya mendengar. Jadi guru juran di Tambak Anyar tuh, nah tuh banyak guru-guru beliau. Nah, termasuk almarhum Abah Guru Sekumpul dan lain sebagainya tuh termasuk. Nah, jadi guru juran termasuk kesayangan Abah Guru Sekumpul, termasuk Guru Supriyadi. Guru Supriyadi kan pernah ke sini berapa kali Guru Supriyadi. Nah, Guru Supriyadi juga murid Guru Sekumpul juga sama. Nah, jadilah memotivasi diri kita, siapapun diri kita, wajiblah tahu zat Allah. Wajiblah mengenal Allah, karena Allah lah yang setia mendampingi dirimu. Nah, jadi anak, istri, harta dan lain sebagainya engkau tinggalkan, nantinya akan berguna ketika menghadap zat Allah. Jadi yang menjaga diri adalah zat Allah. Ini wujud apa? Ini wujud daripada zat, jangan terpaling lah. Jangan huruf kata orang Banjar. Ini wujud daripada zat Allah dinamakan udara tadi. Sedangkan ini wujud kenyataan daripada zat, menunjuk-nunjuk nih. Nah, jadi wujud daripada wujudnya zat ya ini. Nah, sedangkan wujud zat yang mana tadi? Ini wujud zat ini. Kenyataan zat yang dinamakan wujud adalah dirimu. Nah, karena kita di sini mengenal diri, disuruh Nabi mengenal diri. Jadi wujud Allah ialah batang tubuh manusia atau Nur Muhammad. Nah, yang dinamakan bahasa Arab tuh Nur Muhammad karena Nur Muhammad tercipta daripada zat Allah, tercipta daripada Nurullah atau Jatullah. Itu prosesnya, kalau kadang ngerti proses kena bingung. Turun naik. Nah, itu kan proses. Nah, tapi kata orang Banjar, untuk itu yang penting ada intinya. Nah, jadi supaya jangan tegang malam ini, nah yang ngajar juga tegang. Ini bahasa Indonesia apa? Nah, karena yang hadir di sini hampir 90% orang Dayak semua nih. Nah, kita lanjutkan sifat nafsiyah. Nah, yang wajib bagi zat. Nah, ini zat tadi. Nah, kalau anda tahu wujud zat, ranjah aja wujud zat tadi nampak. Nah, wujud zat bisa dirasakan. Keluar masuk. Jangan mencari pujinya huha ke apakah. Nah, hu Allah itu sudah sedia nanti sifatnya. Jangan engkau merubah-rubah qudratullah. Nah, jadi wujudnya Allah mana? Nah, wujudnya Allah nampak. Nah, jadi wujud Allah itu kenyataan daripada Allah, itu wajib wujud Allah tadi ada kalau Allah nak minta kenal. Nampaklah wujud Allah. Nang kau bawa kulu hilir dari rumah ke sini tuh wujudnya Allah. Nah, wujud itu kenyataannya Allah. Kenyataannya Jatullah. Nah, kenyataan zatnya Allah. Nah, bila kenyataan zat, jangan lagi mencari yang tidak nyata. Nampak. Nah, di bawah hulu hilir, di bawah duduk, di bawah berjalan dan lain sebagainya. Inilah wujud kenyataan daripada Allah. Mustahil tiada. Adam itu maksudnya mustahil tiada. Jadi Adam atau manusia itu sebenarnya tiada. Apa dalilnya? La maujudun ilallah. Tiada yang wujud kecuali hanya wujud Allah. Tiada wujud
atau tiada yang mewujud di alam semesta ini kecuali hanyalah wujud Allah. Nah, jadi kenyataan daripada zat Allah, seluruh kenyataan daripada zat Allah yang dinamakan Nur Muhammad, itulah wujud Allah. Wujud Allah itu sifatnya baharu, bukan seperti wujud daripada zat. Wujud daripada zat ini kekal, kada bisa rusak, kada bisa hancur. Tetapi wujud daripada kenyataan zat inilah yang dinamakan Nur Muhammad itu, ada kadim, ada muhadas. Itu sifatnya berubah-ubah. Ada yang wujudnya tadi itu berupa laki-laki, perempuan, anak kecil, itu wujud Allah. Anak kecil, perempuan, laki, itu wujud Allah. Bukan wujud daripada zat. Wujud daripada zat tadi, sudah tahu, kada ada bentuk khususnya. Setelah nampak Allah Ta'ala bertajalli, maka nampaklah wujudnya Allah. Jadi kalau engkau sholat, jangan sampai kada ngerti wujud Allah. Kalau engkau sholat, jangan sampai kada ngerti zat Allah. Jadi yang memuji itu adalah zat memuji kepada sifat, sifat memuji kepada zat. Allah, 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 Allah. Nih wujudnya. Engkau tanpa wujud Allah tidak mungkin ada. Jelaslah. Kalau wujud Allah batu, mungkin engkau masih ada. Kalau wujud Allah di atas langit, engkau masih ada lah. Tapi kalau diri engkau ini nyata daripada wujud Allah, kemana engkau tinggal? Tidak mungkin engkau ada tanpa wujud Allah ini. Wujud Allah nampak. La mawjudun ilallah. Nanti kalau belajar di tarikat, itu ditutup dengan wujud Allah. Setelah duduk tahiyat salam itu, pertama wahdaniyat. Itu kalau belajar orang tarikat. Tapi kita di sini tarikat juga ngarannya. Tarikat. Jadi la mawjudun ilallah, tiada yang mewujud melainkan hanya wujud Allah. Supaya engkau jangan bingung lagi, supaya sah kayak kita tuh. Tahukah nikah bila sah? Iya ada tuh. Sahdan. Sahdan tuh lebih meyakinkan. Lain sahdan yang tukang jual HP itu lain. Sahdan tadi. Sebenarnya sah meyakinkan ialah wujud Allah. Yang nonton itu nampaklah wujud Allah. Jangan sampailah engkau kadang ngerti mana itu zat Allah, mana itu wujud Allah. Wujud Allah ini merupakan sifat daripada zat. Yang wajib bagi zat, yang wajib bagi zat adalah wujud Allah. Ini zat Allah, ini wujudnya Allah. Jelas lah tuh. Dua nih beruntunglah engkau. Tapi walaupun engkau sekolah di Hadral Maut sana, tapi kadang ngerti zat Allah mana. Kadang ngerti mana wujud Allah. Engkau bawa kulukilin yang mana engkau banggakan. Tiada yang lebih mulia daripada wujud Allah lah nang maha mulia. Tidak ada yang melebihi daripada wujud Allah. Tiada Habib, tiada manusia dan lain sebagainya. Yang mulia itu hanyalah wujud Allah. Kemana nasabmu? Nasabmu cuma sedikit. Bukan nasab yang jauh-jauh. Tapi nasab ini lebih dalam. Rabitah itu menghubungkan diri dengan misalnya Rabitah itu berhubungan dengan Nabi Muhammad. Sekarang engkau terhubungkah dengan Nur Muhammad? Jelas terhubung. Tubuhmu ialah Nur Muhammad. Engkau terhubung langsung dengan Allah. Terhubung langsung dengan zat Allah. Inilah Rabitah sebenarnya. Engkau berasal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tercipta daripada zat Allah. Zat Allah tercipta daripada Allah. Aku kata Allah. Asalmu asal daripada zat. Jadi wujud yang paling mulia adalah wujud zat Allah. Yang paling mulia lalu bernama dirinya wujud
Muhammad. Nih wujud Allah yang paling mulia itu bernama Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah nama Allah yang begitu mulia, yang begitu agung. Nah, jadi wujud inilah tercipta daripada zat Allah. Nah, adakah yang kada paham wujud Allah? Wujud Allah itu kenyataan Allah minai. Mun sudah nyata, kalau sudah nyata jangan lagi mencari yang gaib. Nah, jangan overacting kata orang, sudah ada yang nyata mencari yang gaib. Kalau engkau mau masuk alam gaib, kenal dulu dengan yang nyata. Nah, kenal dulu dengan yang nyata. Kalau belum kenal wujud yang nyata, jangan mencari yang gaib. Nah, siapa guru di Lampihong tuh, Guru Supriyadi. Ya, di sini katanya tembus semua 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bingung Guru Supriyadi. Nah, kenapa katanya? Nah, semuanya bisa. Nah, karena diri kita tidak ada hijab lagi, tidak ada dinding lagi dengan Allah. Termasuk ustadz yang datang ke sini sering tuh. Nah, kalau melihat, sampean kan sering ceramah. Nah, mau ketemu Usyaman, sudahkah pernah? Belum ketemu. Mimpi bang belum ketemu. Melihat gambarnya ada. Sekarang kamu mau ketemu. Nah, bagi kekasih Allah, bagi orang nama Rifatullah, tidak ada yang sulit kalau mau bertemu dengan wali Allah. Engkau berjumpa Allah pun mudah, apalagi engkau berjumpa dengan wali Allah. Jadi orang marifat itu nikmat karunia terbesar, surga terbesar yang diberikan oleh Allah karena dapat mengenalnya tadi. Nah, jadi Ustadz tadi. Nah, kita kisah-kisah supaya jangan tegang. Nah, jadi Ustadz mau ketemu dengan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, silakan. Nah, tapi hendak bertemu tadi, cukupkah syaratnya? Apakah kada? Nah, sini coba berpajam mata. Dengan siapa engkau mau berjumpa? Dengan wali Saman. Ya Saman, ya Saman, Al-Fatihah. Suruh tutup mata, suruh buka, suruh melek. Asalnya disuruh tutup, suruh buka. Hadir Saman. Karena Saman bila dipanggil namanya maka datang. Tapi bila engkau kadang-kadang Allah, jangan panggil-panggil wali, setan yang datang. Nah, ini susahnya orang kadang-kadang Allah. Orang kadang-kadang wujud Allah, kadang-kadang zat Allah. Manggil wali, setan yang datang, bukan wali. Nah, nangis Ustadz. Nah, mudahnya ketemu, katanya mudah ketemu wali. Dengan wali siapapun engkau ketemu. Nah, jadi serba dipermudah oleh Allah. Nah, kalau engkau mempersulit orang bertanya tentang ketuhanan, engkau persulit, maka engkau di negeri akhirat dipersulit. Nah, nangis Ustadz. Nah, kata si Saman, engkau sering ceramah, sering baca munakib, tapi aku hadir engkau kadang lihat. Aku hadir engkau sudah pulang. Nah, ya. Jadi beruntunglah orang yang melihat tentang kebesaran kekuasaan wujudnya Allah. Nah, jadi Ustadz jangan sombong tadi. Jadi Habib atau siapapun, janganlah engkau sombong. Sebenarnya dirimu tidak memiliki apa-apa. Wujud ini adalah wujudnya Allah. Jadi kalau engkau hendak mulia, maka muliakanlah Allah. Jangan engkau tunjukkan dirimu, ini aku. Engkau sombong. Barang siapa yang kada kenal wujudnya Allah, ketika dia mati, maka bumilah yang menghimpit batang tubuhnya. Hancur tulangmu nanti terhimpit. Coba dibuka, orang kadang kenal wujud Allah. Ketika dia mati, tang tubuhnya ramuk, tulang. Nah, yang kenal wujud Allah kan bisa hancur, apalagi yang tidak mengenal. Nah, karena yang dimuliakan Allah hanyalah wujudnya. Jadi barang siapa yang memuliakan wujud Allah, maka dimuliakanlah Allah di dunia dan di negeri akhirat. Nah, dengan etikat baik, dengan keyakinan yang kuat, ketika engkau di dalam kubur, jangankan
kalajengking ular dan lain sebagainya, malaikat pun tidak ada yang bisa menyakiti wujud Allah. Tetapi ketika engkau sombong di dunia, merasa batang tubuhmu ini lain daripada wujud Allah, tunggu. Ajab Allah sangat pedih bagi orang nang kufur nikmat. Jadi tidak ada yang bisa menyakiti zat Allah. Nah, kalau zat Allah ini sebenarnya pembela diri. Jadi yang membela diri kita adalah zat Allah. Tapelanting nyawa mulai sana guru ibadkah, guru siapakah, melajarkan apa, tapak suci di mata pura. Padahal mengenal diri maka mengenal Allah. Sebenarnya yang melindungi dirimu adalah zat Allah. Zat Allah. Merasa kalau zat Allah nih, rumah bisa roboh, apalagi manusia. Kalau engkau kada percaya, sini sama dengan Ustadz. Ustadz sini pernah roboh. Ustadz kada percaya dengan sifat-sifat Allah di batang tubuh. Ngerti tapi tidak percaya. Udahlah jelas wujud Allah nampak. Wujud Allah nampak. Engkau bawa ke kiri, ke kanan, engkau bawa ke WC dan lain sebagainya, engkau jadi maling pun wujud Allah tetap kada berubah. Jadi maksud wujud Allah ini nampak pada diri kita. Itu sifatnya bisa berubah-ubah. Jadi Nur Muhammad ini atau wujud Allah ini berubah-ubah, bisa tuha, bisa anum, dari anak kecil, dewasa sampai orang tua. Inilah wujud Allah. Jelas sajalah. Binatang, tikus, kucing dan lain sebagainya semuanya wujud Allah. Tiada yang cacat dan tercela. Janganlah engkau menghina wujud Allah. Walaupun wujudnya babi kah, wujudnya warik dan lain sebagainya, wujud kera dan lain sebagainya, wujud banteng, itu wujud Allah. Anjing pun wujud Allah. Karena wujud Allah ialah wujud semesta sekalian alam ini adalah wujudnya Allah. Jadi semesta sekalian alam ini adalah wujud Allah. Janganlah engkau menghina atas wujud segala sesuatu tadi. Allah sudah berkehendak tentang wujudnya. Bersyukurlah engkau tercipta ke dunia ini bukan menjadi seekor anjing. Kalau seekor anjing, bisa ditumbak orang di burit, kata orang Banjar. Bisa ditembak orang kalau jadi wujud anjing. Jadi wujud babi dan lain sebagainya adalah wujudnya Allah. Jelas wujud Allah. Nih wujud daripada zat. Ini wujud Allah. Wujud Allah nang jahir, ada wujud yang batin. Jadi wujud itu terbagi menjadi dua, wujud jahir dan wujud batin. Wujud jahir ini sifatnya muhaddas atau berubah-ubah, bisa rusak, bisa hancur. Ini wujud Allah bisa rusak. Ada sakit jantung, ada sakit paru-paru, ada sakit asam lambung dan sebagainya. Nih wujud Allah bisa berubah-ubah sifatnya. Ini tidak kekal abadi. Jadi wujud diri manusia itu ada jasmani, ada rohani, batang tubuh manusia. Kalau bahasa ketuhanan, sebenarnya batang tubuh kita ini adalah wujud Allah yang jahir. Nih yang nampak ini adalah yang jahir, itu bernama Muhammad. Sedangkan wujud rohani kita itu bernama Allah. Jadi ada wujud jasmani, ada wujud rohani. Seperti apa bentuk wujud rohani? Tidak lain, tidak bukan seperti wujud jasmani. Bagaimanakah wujud rohani? Wujud rohani tidak lain, tidak ada bukan seperti gambar dan klesi, tahukah? Sekarang kan tidak ada lagi yang pakai klesi. Sekarang kan langsung cetak foto. Kalau dulu ada gambarnya, ada klesinya. Jasmani itu kenyataan daripada rohani. Nih kenyataan daripada rohani, nampak gambarnya. Sedangkan rohani, kalau engkau mau tahu rohani itu sama dengan mimpi. Ketika engkau bermimpi, engkau berjalan, engkau berlari dan lain sebagainya, itu wujud rohani. Ngertilah wujud rohani.
Kalau kadang ngerti, coba engkau tutup mata, coba engkau lihat dirimu, ingat dirimu. Nah, itulah wujud rohani. Adakah yang kada pernah bermimpi atau kada pernah tidur? Nah, jadi mau menyatakan wujud rohani itu seperti engkau tidur. Itulah dunia roh. Nah, rohani tadi. Nah, rohani tidak terbatas ruang dan waktu. Kemanapun dia mau pergi, bisa. Nah, nanti pelajaran yang selanjutnya mungkin kapan? Karena diri itu terbagi menjadi 3. Diri daripada Adam, diri daripada Muhammad, diri daripada Allah. Nah, wujud tadi, wujud zahir, wujud batin. Nah, jelas wujud zahir ini bisa rusak, bisa hancur. Nah, wujud rohani itu yang menempati wujud jasmani. Nah, jelas lah tuh. Allahu ruhun, Muhammad jasadun. Allah itu roh, Muhammad jasad. Karena Allah hendak minta kenal, lalu berbalik alif lam lam ha, aku lenyap laisa kepadamu Muhammad. Aku lenyap laisa kepada hambaku. Alif lam lam ha, aku lenyap laisa kepada hambaku. Jadi Allah tadi panah kepada Muhammad. Nah, dibalik Muhammad lenyap laisa kepada Allah, ha lam lam alif. Jadi Muhammad lenyap laisa kepada Allah. Nah, karena dalilnya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Malik yaumiddin, artinya Allah hendak minta ganti kerajaannya. Jadi sebenarnya jasmani kita ini bernama Allah, rohani kita bernama Muhammad. Karena Allah ruhun, Muhammad jasadun. Allah itu roh, Muhammad jasad. Karena bertukar kerajaan. Maliki yaumiddin. Allah mengganti kerajaannya kepada Muhammad. Jadi yang nampak itu adalah Allah. Nah, yang gaib itu wujud Muhammad. Jadi sebenarnya rohani itu bernama Muhammad, sebenarnya jasmani bernama Allah. Karena bertukar tempat, bertukar kerajaan. Allah menyatakan dirinya, Maliki yaumiddin, ya Muhammad, gantilah kerajaanku. Nah, jadi yang nampak ini sebenarnya tidak lain, tidak bukan, adalah wujud kenyataannya Allah. Nah, wujud kenyataannya Allah atau yang dinamakan zat wajibal wujud. Nah, zat wajibal wujud. Jangan nuntut sampai di sini. Nah, besok hari kadang ngerti lagi. Nah, ini dunia. Nah, dunia, kebanyakan dunia. Nah, jadi zat wajibal wujud nampak. Nah, melihat keelokan zat wajibal wujud, zat wujud daripada Allah. Nah, nampaklah wujud zat wajibal wujud. Wujudnya Allah yang nampak. Nah, nanti yang mi'raj mana? Si Muhammad yang mi'raj. Nah, Muhammad yang mi'raj. Si rohani tadi naik ke hadratullah. Hadratullah itu istana kekuasaan Allah. Nah, itu ada prakteknya. Nah, di sini teorinya, nanti prakteknya. Nah, jadi prakteknya tidak bisa nah, seperti ini tadi kita nuntut teorinya dulu baru. Nah, jamaah yang hadir yang sudah ngikut lama mungkin sudah merasakan bagaimana rohani naik ke hadratullah. Nah, jadi rata-rata jamaah tadi 90%, 80% sudah merasakan yang dinamakan mi'raj tadi, rohani naik ke hadratullah dengan menyatukan, membersihkan jiwa tadi, membersihkan pikiran dan hati dengan jalan ma'rifatullah, dengan jalan arifillah. Insyaallah perjalanan spiritual tadi bisa dilalui. Jadi tasawuf itu ada teorinya, ada prakteknya. Jangan sampai teorinya ada, prakteknya tidak ada. Nah, jelas wujud Allah ada. Nah, yang ada tuh hanyalah wujud Allah, baik jasmani maupun rohani. Nah, kalau mau melihat wajah Allah, coba engkau tengok. Tuh, melihat wajah Allah. Nah, ini dinamakan pana. Namanya pana fillah atau pana kepada wujudnya Allah.
tidak lagi merasa bertubuh. Nah, sedangkan tubuhmu jasmani bernama Muhammad, asalnya rohani bernama Allah. Jelaslah, jasmani bernama Muhammad, rohani bernama Allah. Sulitkah engkau berjumpa Muhammad? Sulitkah engkau berjumpa Allah? Nah, kalau kada ngerti, nah ini ngalih nak. Kayak apa berapit? Sulitkah engkau melihat wujud Allah? Sulitkah engkau melihat wujud Muhammad? Nah, pada pelajaran yang bulan yang lalu sudah jelaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini 2 kalimat syahadat. Nah, nanti bisa aja buka di YouTube, 2 kalimat syahadat menyatakan aku naik saksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya ada Allah. Kalau engkau belum melihat wujud Allah, apa yang kau saksikan? Nah, yang nonton kalau belum melihat wujud Allah, apa yang kau saksikan? Misalnya nonton tanpa ada gambarnya, apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Nah, kalau nonton kada ada apa-apanya, apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nampaklah kesaksian akan wujudnya Allah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Apa yang disaksikan pertama? Pertama engkau menyaksikan zatnya. Sudah tahu zatnya tadi? Nah, kedua engkau menyaksikan wujudnya. Kalau belum ada wujudnya, apa yang kau saksikan? Engkau saksi palsu. Ditanya orang, mana wujud Allah? Mana yang kau saksikan? Mana Tuhanmu yang bernama Allah? Mana wujudnya? Mana kenyataannya? Kalau engkau kada ngerti, apa yang disaksikan? Nah, awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Setelah mengenal Allah baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampaklah wujud Allah nang kau saksikan. Siapa nang menyaksikan nih? Berapit siapa nang menyaksikan? Nah, aku tadi yang menyaksikan. Aku yang menyaksikan wujudku, kata Allah, bukan yang lain. Jadi yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu adalah Allah yang menyaksikan dirinya, atau Muhammad menyaksikan Allah. Jasmani menyaksikan rohani, rohani menyaksikan jasmani. Nah, sudah jelaslah Allah ruhun Muhammad jasadun. Yang menyaksikan Allah itu Muhammad, yang menyaksikan Muhammad itu Allah. Kayak apa prakteknya? Rohani menyaksikan, menyatakan bahwa adanya jasmani. Jasmani menyaksikan bahwa adanya rohani. Nah, kena praktek guring. Nah, guring. Temimpi unjun. Nah, bila gawian mencor tuh kena. Nah. Guring mencor, padahal di kelambu. Asal jangan mimpi BAB atau pencing. Nah, bisa banjir di orang Banjar tilam, kata orang Indonesia kasur. Nah, asik. Nah, jadi perjalanan rohani sama dengan perjalanan mimpi. Tapi perjalanan ma'rifat itu lebih daripada alam mimpi. Nah, di sana lebih jelas, di sana ingatan 100% full. Nah, nanti kalau kita mencoba perjalanan spiritual, perjalanan rohani mengikuti Nabi Muhammad SAW, seperti beliau mi'rajnya ke Hadratullah, naik ke Hadratullah, itu sama perjalanan diri kita. Nah, sama naik rohani tadi, naik langit pertama, kedua, 3 sampai langit yang ke-7, sama prosesnya. Nah, ada alam jabarut, ada alam malakut tadi, sama prosesnya. Nah, atau masuk ke alam arwah. Alam arwah di bawah, arwahi itu di bawah, hadrat itu di atas. Nah, mungkin yang sudah menjalankan sudah ngerti tadi. Nah, itu perjalanan spiritual, tidak bisa diceritakan, tapi harus dirasakan. Nah, bagaimana engkau berjumpa dengan para malaikat, nabi dan rasul? Nah, tidak bisa diceritakan, tapi engkau sendiri yang menjalani. Nah, Hadratullah, tempat istana kekuasaan Allah, itu ada surga, ada neraka di sana nampak. Nah, itu teorinya, harus ada prakteknya. Nah, haluat pun ada prakteknya, tanpa praktek maka amal tadi sia-sia. Ilmu tanpa amal sia-sia tadi. Nah, tapi yang jelas engkau tahu dulu teorinya, tahu dulu ilmunya.
Nah, Allahu ruhun Muhammad jasadun. Nah, jadi ada wujud zahir, ada wujud batin. Nah, wujud batin bisa menembus sama sekalian alam wujud batin. Nah, ini berhubungan dengan sifat maknawiyah, itu sifat-sifat Allah, sifat maknawiyah. Jadi jelas wujud Allah. Nah, kemudian sifat salbiyah itu kidam. Nah, kidam artinya apa? Sedia. Nah, kidam sedia. Jadi wujud Allah ini sudah sedia. Nah, ini sudah sedia, bukan diulah-ulah tapi sudah sedia. Nah, jadi sudah sedia itu maksudnya makanan seperti di meja tidak lagi dibikin dan lain sebagainya. Nah, sudah sedia sifatnya. Nah, sudah sedia artinya sudah ada dengan sendirinya, sudah sedia. Nah, jangan mencari salang membikin lagi dan lain sebagainya. Nah, jadi kidam, nah, artinya sedia. Ya Pak, jelaslah sifat sedia. Nah, apa Sulaiman? Nah, tuh Sulaiman ada tuh. Nah, Sulaiman nonton juga tuh. Apa ngantuk Pak Sulaiman? Tuh orang 43 yang nonton. Nah, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, jadi kidam itu sifatnya sedia, wujud Allah ini sudah sedia, bukan apa-apa, sudah sedia wujudnya. Nah, sudah sedia. Arti sedia itu sudah ada. Nah, sedia menempati. Jadi wujud ini dinamakan adalah Baitullah, adalah rumahnya Allah, atau wujud jasmani tadi. Ini istana kekuasaan Allah. Malikin nas nih kerajaannya Allah. Atau Malik Yaumiddin tadi. Ini kerajaannya jasmani bernama Muhammad. Nah, mulai malam ini supaya engkau terang, jangan lagi ada dinding, jangan lagi ada hijab. Nah, nyatalah wujud zat Allah. Jangan engkau ragu, jangan engkau heran. Nah, ini kan asalnya tadi pohon bambu. Nah, pohon bambu itu laksana zat Allah, belum ada benda khusus. Setelah ditampa dengan proses yang begitu panjang, nampaklah keranjang kurungan burung. Nih kurungan burung. Atau apa tadi? Lukah paring atau lukah bambu. Nah, ini sebenarnya jadi tubuh manusia. Nah, tubuh manusia. Sebenarnya tubuh manusia laksana keranjang burung tadi dihancur, dipanakan. Apa panah? Batang tubuh. Tangan milik Allah, rambut milik Allah, telinga milik Allah. Nah, tanah, air, api, angin, bulu, kulit, darah, daging itu asalnya daripada Allah. Kembalikan hancur. Laksana keranjang burung, sangkar burung dihancur. Berikan asalnya. Nah, dipilah-pilah ternyata ini adalah bambu yang disusun-susun sebatang pohon bambu. Maka timbullah spiritual tadi. Nah, artinya diri sebenarnya diri, makrifat mengenal akan diri. Oh, sebenarnya diriku inilah keranjang burung yang berasal dari sebatang pohon bambu. Nah, ini sebenarnya adalah tubuh manusia. Tetapi setelah dirinya kembali ke asalnya, ke asal daripada zat Allah, nyatalah ini tidak lain, tidak bukan adalah zatnya Allah. Nah, zat Allah tidak lain daripada Allah. Nah, ini wujudnya tidak lain daripada Allah. Kalau ditanya, hai manusia, engkau Allah kah? Nyata, kita ini bukan Allah, kita ini bukan Tuhan. Tapi ketika ditanya yang kedua, hai manusia, engkau tidak berasal dari Allah kah? Tidak, aku ini berasal daripada Allah. Aku tidak lain daripada Allah. Supaya jangan salah paham, kita kadang-kadang mengaku Allah, tetapi kita sadar diri, tahu diri. Jangan sampai kadang ngerti diri, kadang tahu diri, bikin malu. Nah, tahu dirilah kita. Nah, jangan sampai kada tahu diri. Nah, jadi sadarlah dirimu, tahulah akan dirimu.
Nah, lewat mengenal diri maka engkau mengenal Tuhanmu. Sesungguhnya batang tubuhmu tiada lain daripada wujudnya Allah. Wujud Allah tiada lain daripada zat Allah. Zat Allah tiada lain daripada Allah. Jelas lah tuh. Antara zatnya dengan pemiliknya satu. Antara sifatnya dengan zatnya satu. Antara sifat dan pemilik sifatnya adalah satu. Nih, antara jasmani dan rohani tidak pernah berpisah. Asyhadu an la ilaha illallah, nyata nampak jelas wujudnya Allah, apalagi yang kau saksikan. Jelas melihat dengan sadar. Orang mengucapkan dua kalimat syahadat itu jasmani rohani, ngerti bahasanya, ngerti maknanya. Jangan cuma bisa mengucapkan naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Anak kecil baru Islam juga bisa. Nah, jadi sebenarnya Islam tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, pintu masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apa aja Sulaiman hilang dah mang dekat jendela tuh, apa aja di dekat jendela. Nah, jangan tapi dirawan menaik kena kami rawan. Kalau kena kapidaran kena menaik. Nangkap hantu kain aja menaik. Jadi channel Sulaiman bakhususan Sulaiman ini. Di Sulaiman kita amanahkan amanah ya. Masalah itu ceramah tadi biar satu aja supaya jangan bingung yang nonton dan lain sebagainya, biar satu aja channel yang satu Majelis Tasawuf Nusantara aja. Jadi yaitu tasawuf muda, biar yang lain isinya menaik. Sulaiman fokus nangkap hantu aja Sulaiman. Nah, itulah gunanya orang ma'rifatullah, dibukakan hidayah oleh Allah, melihatlah kegaiban-kegaiban yang diberikan oleh Allah. Bukan Sulaiman yang berkehendak, itu hidayah daripada Allah. Kalau engkau mau datang ke sini, kalau engkau melihat alam gaib silahkan datang. Nah, kalau dikiranya Sulaiman bergurau, kalau dikiranya Sulaiman berbohong dan lain sebagainya, orang melihat dengan tidak itu jelas berbeda. Orang ya macam-macam lah orang kadang-kadang datang. Ini ada ustadz dan lain sebagainya mau memperlihatkan surga neraka. Manakah ada surga neraka? Kalau engkau bujur ma'rifat dengan Allah, Allah bukakan. Tapi engkau jangan heran. Ada apa tuh? Ada anggota dewan sini apa teriak-teriak, aduh panas dan lain sebagainya, teriak-teriak. Anggota dewan kan macam-macam lah pekerjaannya tadi. Anggota dewan tadi minta tunjukkan dengan Allah. Hei anggota dewan, engkau sudah siapkah dengan kematian? Karena Nabi mengajarkan matikan dirimu sebelum engkau mati. Jika engkau mau berjumpa Allah, maka matikan dirimu sebelum engkau mati. Jadi orang matilah yang berjumpa dengan Allah. Mau tobat katanya tadi. Apa? Si anggota dewan ini tadi. Konlah sampean syaratnya mati. Mati sebelum belum mati. Bagi jamaah ini sudah ngerti, sudah merasakan. Jadi mungkin ada bukan bahasa baru atau kata-kata baru, mati sebelum mati. Nah, jadi ada anggota dewan beberapa kali terpilih tadi datang ke sini. Dia mau minta tunjukkan kebesaran kekuasaan Allah. Kita mintakan dengan Allah, ya Allah tunjukkanlah kekuasaan ilmumu. Rabahlah si anggota dewan tadi gelepar-gelepar kelapak. Kenapa? Gelepar-gelepar kayak cacing kepanasan. Aduh, tolong, sakit, panas. Aduh, kenapa tuh? Aduh. Kakinya, batang tubuhnya tidak bisa lagi digerakkan. Mulutnya teriak-teriak tadi. Menandakan kekuasaan Allah. Menandakan hukum Allah itu nampak di dunia dan di akhirat. Kalau zaman Nabi engkau ditampakkan kalau engkau maling, hukum Allah berlaku di dunia dan di akhirat. Di dunia tampak, di akhirat pun tampak kalau engkau pada percaya. Pernah juga kan yang datang ke sini dulu perempuan yang punya laki atau punya suami dua.
itu minta tunjukkan kekuasaan Allah, kayak cacing kepanasan, gelepar-gelepar, aduh, tolong, nah, sampai megang-megang perut, tolong. Jadi hukum Allah berlaku di dunia dan di akhirat. Nah, jadi tidak ada mustahil di dunia ini, nah, karena ilmu wali tadi terbuka, kewalian tadi terbuka, nah, 24 jam terbuka, hanya engkau saja yang tidak mau mencarinya, hanya engkau tidak mau menuntut, tidak mau mendalami ilmunya tadi. Jadi wujud Allah ini sudah sedia, artinya sudah sedia. Nah, tidak bisa lagi rubah-rubah dan lain sebagainya, wujudnya sudah sedia. Nah, nampaklah asyhadu alla ilaha illallah. Nampaklah engkau melihat dengan mata kepala sendiri, itu wujudnya Allah. Inilah makam ihsan. Ihsan itu melihat dengan Allah. Kalau engkau sholat, usahakan melihat wujudnya Allah. Jangan dilihat wujud selain daripada wujud Allah. Allahu Akbar. Nah, lalu engkau terbayang sawah dan lain sebagainya, minta ganti dengan Allah. Ya Allah, ganti gambarnya ini. Nah, jangan gambar sawah, jangan gambar mencangkul dan lain sebagainya. Nah, minta ganti dengan Allah, boleh kita meminta kepada Allah. Ya Allah, ganti dengan wujud kebesaranmu. Nah, minta ganti. Nah, sering kalau kita sholat yang tidak khusyuk, nah, kadang-kadang ingat sawah, ingat kebun karet, ingat ini dan ingat itu, asal jangan mengingat bini orang. Nah, ini sulit. Ini gara-gara pakai Facebook kan bini orang yang dilihat, gara-gara nonton di Facebook terus. Nah, ini gaur. Nah, kalau dengan Allah, minta dengan Allah, ya Allah ganti. Nah, wujud Allah aja yang kau lihat. Nah, wujud Allah. Mulai sekarang bagi engkau yang sudah ma'rifat, mengenal akan wujudnya Allah, cintai wujudnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kasih sayang Allah nampak kepada wujudnya Allah. Nah, kasih sayang Allah kepadamu Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nampak Muhammad itu. Naik saksi aku bahwa Muhammad itu, Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Muhammad itu namanya, Nabi itu pangkatnya. Siapakah orangnya? Tidak lain, Nabi menyuruh kesaksian pada dirimu. Nah, Nabi menyuruh mengenal dirimu, bukan mengenal di luar dirimu. Mengenal Muhammad, mengenal kepada diri Muhammad yang mulia, Muhammad yang agung. Nah, Muhammad yang berakhlak mulia. Jadi sifat salbiyah itu menolak yang tidak layak bagi jad. Nah, jad itu tadi kidam sedia. Nah, bukan dipadahkan jad ini tiba-tiba adanya. Nah, jadi sebelum engkau lahir ke dunia, jad Allah nih adakah? Kadakah? Nah, masih. Nah, sebelum Amang Pahrol tadi ada, jad Allah ini terdahulu kah ada? Engkau kabar dulu ada. Nah, tentunya terdahulu jad Allah. Nah, jad Allah ini sudah sedia terdahulu. Nih jad Allah, nah sudah tersedia sebelum kita lahir, sebelum kita tajalli nampak di dunia, jad Allah terlebih dahulu ada. Jelas kata? Atau duluan diri kita kah pada jad Allah? Nah, supaya jangan mikir-mikir, ini teorinya di buku. Nah, kada pernah ditunjukkan gurumu, kada pernah nunjukkan karena gurumu engken dia orang Banjar. Nah, kalau kada tahu ingken ya kikir, kalau kada tahu kikir, pelit. Nah, apa tuh? Pelit bin kikir. Nah, orang Banjar pemalar ingken berajut ya orang Banjar. Nah, jangan juga hidup terlalu ingken. Nah, karena nuntutnya lama, nuntutnya susah. Nah, bertahun-tahun dan lain sebagainya tadi. Nah, sekarang engkau dimudahkan, apalagi dengan teknologi ini dimudahkan. Nah, tapi akibat mudah ini, mudah pula membuang keyakinan, ilmu tadi. Nah, karena orang dulu kan, orang tua-tua dulu ngajinya sebulan baru pulang, 3 bulan. Nah, ikut guru, buhma kata orang tuh, menugal sawah dan lain sebagainya. Nah, wali katum dan lain sebagainya itu. Yang dibawa kita berincong itu kita huruf alif ba yang diandu di lanjung tuh. Nah, kayak bakul tapi di belakang orang sini kan andu. Nah, kalau orang Bahari butah.
buta. Apa kitabnya? Kita tanya, bagaimana kita berencong? Sebenarnya kita berencong itu adalah hurufnya alif, ba, ta. Alif, ba, ta itu aja yang apanya? Yang kitabnya itu. Nah, jadi kita berencong yang sebenarnya itu cuma alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, ja, ro, jai, sin, sod, dot, to, jo, ain, agin. Kap, amjah, ya tadi itu yang dibawa. Dibawa buta. Walikatum tuh karena dinyatakan walikatum karena suka pakai celana yang pendek. Ini kita orang Banjar celana katuk. Yang di bawah lutut tuh seluar katum jarurang. Lalu rikitlah dengan walikatum. Jadi yang jadi saksi sejarah perjalanan spiritual walikatum tentang kewalian walikatum masih hidup orangnya. Mana bagusnya engkau datang dengan orangnya atau membaca bukunya? Mendingan engkau datang kepada orangnya, tanya langsung dengan saksi hidup, orangnya masih hidup. Itu muridnya, keponakannya iya, ya muridnya iya. Baca di buku, engkau cuma membaca, engkau belum bisa memahami, belum mengerti, coba engkau datang langsung dengan orang yang bertanya tentang masalah karamah dan kewalian, bagaimana ilmunya. Kalau engkau kadang ngerti ilmunya, waduh susah, baca kitab banyak. Belajarlah tadi dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, artinya kuat, gigih. Kalau orang Banjar watu guli wakwati cangkali, gigih, kuat, menuntut ilmu tadi, insyaallah dapat. Jelas tadi wujud Allah nampak dalam kesaksian 2 kalimat syahadat, nampaklah wujud Allah. Syahdan, takbir sumber syahdan itu sebenarnya sah dan meyakinkan wujud Allah nampak. Jelas kah? Kalau kada jelas coba berdiri. Itu wujud Allah. Kalau kadang ngerti wujud Allah, coba engkau berdiri. Joget. Guru sekumpul pernah mengajarkan dengan abang kita tadi zikir. Berdiri zikirnya mungkin kalau yang awam, yang tidak dekat dengan guru sekumpul mungkin kadang ngerti. Itu dibawa di kamar, pegang tangannya. Kayak orang bantak-antak, tangan pegang tangan kanan. Zikirnya tadi. Yang bergonjang ialah yang bergenjot. Maksudnya yang gonjang ya injang, yang injot. Ya yang bergonjang ya yang bergenjot. Genjot itu kayak orang menari, kayak orang joget. Genjot itu bahasa orang Banjar. Dia yang dia injang, ya injot, yang bergonjang, ya bergenjot. Dua orang dengan tangan, dua orang sama gurunya, sama mendidiknya tadi. Jadi memakai wujud Allah ini, jadi wujud Allah nampak tadi. Ketika kita mencangkul, itu nampak wujud Allah. Makanya wujud Allah itu terpelihara. Siapa yang memelihara Allah? Jadi kalau engkau hendak dimuliakan di dunia dan di akhirat, peliharalah wujud Allah, cintailah wujud Allah. Tidak ada yang bisa menyakiti wujud Allah kecuali hanya Allah. Allah yang memelihara. Jadi wujudnya sudah kidam, sudah sedia. Bukan dibikin-bikin lagi, sudah sedia. Baka adalah kekal. Baka adalah kekalnya wujud Allah. Wujud Allah yang mana nih? Wujud daripada zat. Wujud rohani yang kekal. Wujud jasmani hancur. Jadi yang kekal adalah wujud rohani. Rohani tadi ya sama engkau termimpi tadi.
engkau dibunuh orang, engkau dicincang orang. Nah, pernah atau mimpi dicincang orang? Pernah karena tsunami rohani, kada pernah mati walaupun engkau tenggelam di lautan atau jatuh dari ketinggian dari atas kayu. Nah, pernahkah engkau bermimpi jatuh? Nah, paling jatuh di atas kasur, jamin. Nah, tangannya patah, tapi rohani tidak pernah patah, tidak pernah rusak. Nah, jasmani yang bisa rusak, yang bisa patah. Nih, kerajaannya Allah. Nah, wujudnya Allah ini bisa rusak, bisa hancur. Nah, tapi wujud apa? Wujud rohani tadi yang kekal abadi. Jadi wujud rohani kekal abadi. Nah, di dunia dan di akhirat wujud rohani itu kekal abadi. Nah, jadi kalau engkau mau merat nanti keluar daripada wujud Allah. Nah, jadi rohani keluar daripada wujud Allah. Nah, jadi rohani yang keluar daripada wujud Allah. Nah, kalau dipadahkan mati itu berpisah jasmani dan rohani, bukan berpisah sebenarnya di situ-situ. Nah, ini misalnya mobil ini mampir di masjid, kemana sopirnya? Nah, mau tidur kah sopirnya, mau ke WC kah? Nah, itu terserah sopirnya. Atau keranjang burung tadi, ini wujudnya ada pemilik wujud. Nah, jadi wujud dan pemilik wujud tidak jauh lah. Ini wujud Allah, ada Allahnya. Nah, ada jasmaninya, ada rohaninya. Nah, jelas mau melihat wajah Allah. Inni wajhatu lillazi fataras samawati wal ardh. Nah, wajah Allah itu nampak kepada wujudnya Muhammad. Nah, jadi bila engkau mau melihat wajah Allah, nampaklah wajah Allah itu pada wajah Muhammad. Manusia tidak memiliki wajah, karena manusia itu ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya bernama Muhammad, rohani bernama Allah, karena ditukar. Jasmani tadi bernama Allah, rohani bernama Muhammad. Jadi kalau engkau hendak melihat wajah Allah, bisa lah melihat wajah Allah, kada bisa. Nah, yang melihat tiada lain daripada yang dilihat. Nah, kalau engkau hendak melihat wajah Allah, lihatlah di cermin hatimu tadi. Nampaklah wajah Allah. Nah, karena hatimu cermin jiwamu tadi. Nampak wajah Allah. Wahdatul wujud tadi, nampaklah keelokan zat wajibal wujud Allah. Nah, coba engkau bercermin, nampaklah wujud, nampaklah rupa Allah. Nah, bungaskah zat wajibal wujud itu kada? Zat wajibal wujud itu zat yang penuh keelok, rupawan. Rupa Muhammad, rupa Allah. Dikira engkau banyak, memang banyak. Wujud Muhammad tadi banyak, rupanya banyak. Itu suhud. Nah, kalau udah tuh kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu wahdatul suhud, mensuhud di dalamnya, mensuhud sebelumnya. Tiada yang kulihat daripada wujud Allah itu, walaupun wujudnya macam-macam, tapi sebenarnya wujudnya satu. Wujud yang banyak ini wujudnya satu. Walaupun engkau melihat seekor anjing, wujudnya memang wujud seekor anjing. Tetapi kalau engkau suhud di dalamnya, siapakah itu? Tiada lain yang melihat dengan yang dilihat. Nah, jelaslah. Itu nanti bisa dipraktikkan. Ini kan teorinya. Nah, praktiknya bisa dipraktikkan engkau dengan temanmu, engkau dengan pasangan hidupmu, suami dengan istri. Tiada yang melihat kecuali yang dilihat. Nah, yang melihat ialah yang melihat. Itu suhudul kasrah fi wadah fil kasrah. Nah, kalau ajaran Sisi Tejenar dan lain sebagainya, Sisi Tejenar mengajarkan wahdatul wujud. Nah, kemudian Datuk Amit Abulung, wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud tiada yang wujud melainkan hanya wujud Allah. Nah, guru tuyau nonton juga tuh. Jadi nampaklah wujud kebesaran Allah. Nah, nampak wujud kebesaran Allah.
Nah, kalau Syekh Muhammad Arsyad ngajarkan kita memang wujud manusia, tapi dipandang di dalamnya siapa? Disuhud sebenarnya wujud manusia, batang tubuh manusia itu tidak lain daripada Allah. Karena kembali kepada asalnya tadi. Si sarang burung, keranjang burung sebenarnya adalah sebatang pohon bambu. Tubuh manusia disuhud dirinya, kembali panah dirinya ke asalnya, panah itu hancur, kembali kepada asal, proses awal ialah zat Allah. Zat Allah tiada lain daripada wujud Allah. Nah, nampaklah wajah Allah. Nah, nampak wajah Allah. Inilah makam orang tasawuf, orang marifat itu ialah ihsan, melihat kebesaran, keelokan rupa zat wajibal wujud, rupanya Allah. Jadi wahdatul wujudkah, wahdatul syuhudkah, keduanya sama-sama benar. Keduanya sama-sama benar, itu adalah ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ilmunya Rasulullah. Cuma sampai kepada kita tadi jalannya bermacam-macam. Ada yang lewat tarikat, ada yang tidak, dan lain sebagainya tadi. Nah, bermacam-macam lah sampai kepada kita. Karena ilmu dari Rasulullah SAW itu dua perkara. Ilmu untuk umum, terpakai misalnya ilmu fikih dan lain sebagainya. Ilmu untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan ilmu khusus, ilmu mengenal akan Allah. Nah, kita kan dididik untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita tidak dididik ilmu mengenal Allah. Kita kan disuruh beribadah siang dan malam. Bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, misalnya hari Jumat, khutbah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, tapi engkau tidak pernah diperkenalkan bagaimana itu wujud Allah. Bagaimana itu zat Allah. Jelaslah. Sholat sering tapi tidak mengenal wujud Allah. Sholat sering tapi tidak melihat rupa Allah. Kalau engkau tidak melihat rupa Allah, maka Allah lanang melihat dirimu. Itu selemah-lemah iman. Nah, selemah-lemah iman itu padahal aja kita tuh orang Banjar paling uhu. Nah, kata orang Indonesia paling apa tuh? Nah, paling lemah. Nah, kalau sudah lemah ada daya lagi, ini namanya paling lemah. Nah, tapi paling lemah lah yang paling bagus. Nah, ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, kalau lemah itu wadai, kalau wadai keras, nah itu batu kalau bisa dimakan. Jadi sesuailah ilmunya, sesuailah keadaan dirinya tadi. Ilmu tadi berdasarkan sesuai porsinya masing-masing. Nah, jadi tidak bisa dipaksakan, kecuali hidayah datang daripada Allah lah tadi. Jadi yang melihat, yang memandang wajah Allah tiada lain daripada Allah. Engkau manusia tidak bisa memandang wajah Allah. Jadi wajah Allah kekal. Jadi kena apa? Di baskom itu baskom air. Nah, kalau engkau kasih sabun, coba diobok-obok baskom air, coba engkau suhud di sana. Nah, engkau pandang wujud dirimu, kau lihat di sana pengenalan wujud diri, maka dirimu banyak di sana. Nah, itu praktek nanti. Nah, diaduk di air, coba engkau lihat. Ketika air laut atau air kolam, air dalam baskom tadi dikasih sabun, maka banyaklah buihnya di sana. Engkau nampak melihat dirimu banyak di sana. Tapi yang kuasa satu. Yang banyak itu kah yang kuasa atau satu kah? Coba engkau perhatikan nih baskom, kasih air. Diaduk nanti di sana. Siapa yang lebih hebat, siapa yang diaduk air. Suhud. Wahdatul syuhud tadi. Nah, disuhud siapa di dalam? Tentunya yang melihat ialah yang dilihat tadi. Yang kuasa satu, itulah Allah.
Nah, jangan nuruti ilmu datu-datu dulu, haluatnya jadi banyu dan lain sebagainya tadi. Nah, memang ajaran wahdatul wujud macam-macam lah haluatnya tadi. Nah, jadi apapun wahdatul syuhud kah, wahdatul wujud kah, semuanya sama. Semuanya jalan Allah. Nah, tidak berbeda, cuma prosesnya yang agak berbeda tadi. Kemudian dilanjutkan baka artinya kekal. Nah, kekallah wujudnya Allah. Ini tadi yang kekal wujudnya Allah. Nah, jangan tapi cepat lah, biar sedikit pelan-pelan. Nah, supaya kada ada yang dikejar juga kalau. Ini bagi yang baru mendengar, ikuti aja siaran ini. Bisa aja nanti diklik di YouTube-nya. Majelis Tasawuf Nusantara, di sana sudah banyak, walaupun bahasanya ada bahasa daerah, bahasa Banjar. Nah, makanya kita coba dengan bahasa Indonesia karena penontonnya ada yang dari luar daerah tadi. Kemudian baka kekal. Jadi zat Allah ini kekal, tidak pernah rusak, tidak pernah hancur. Nih zat Allah lah yang kekal, adalah zat Allah, bukan wujud Allah. Jelas lah tuh. Zat Allah yang kekal. Mana wujudnya? Udara, wujud daripada zat Allah yang kekal. Coba engkau kada percaya, bakar. Siapa yang membakar? Hancur yang mana? Nah, jadi kita ada teorinya, ada praktiknya, supaya ilmiah, supaya jelas. Jadi logika pas, dalilnya pas tadi. Nah, jadi ada teorinya, ada praktiknya. Jadi zat Allah itu kekal, kada bisa rusak, kada bisa hancur. Nah, kalau mau di rumah dipraktikkan silakan tadi. Kalau zat Allah bisa rusak, bagaimana caranya merusak zat Allah? Nah, mau disemprot kah? Mau dibakar kah? Mau dikurung kah? Zat Allah tidak pernah bisa dikurung. Nah, tidak pernah dikekang zat Allah. Kalau orang Amerika pernah mengekang, mau sakaratul maut, dikurung dalam apa? Dalam kurungan kayak peti itu, peti besi, peti kaca, yang tidak tembus peluru. Ternyata kaca yang tidak tembus peluru pun pecah. Karena zat Allah tidak bisa dikurung. Zat Allah meliputi semesta sekalian alam, kekal abadi zat Allah. Jadi di dunia engkau berjumpa zat Allah, di akhirat pun berjumpa zat Allah. Kemana wajahmu menghadap, di situ ada zat Allah. Tuh yang menonton tuh matanya ke kiri, ke kanan. Tetap zat Allah yang meliputi dirimu. Zat Allah yang memenuhi batang tubuh. Diri ini laksana balon yang diisi dengan gas. Atau udara tadi, wujud daripada zat Allah yang isi. Nah, makanya ini bisa terbang, bisa jalan. Karena adanya zat Allah. Jangan pernah menyembah zat Allah lah. Zat Allah walaupun kekal abadi, tidak pernah rusak, tidak pernah hancur, ini bukan Allah. Salah kaprah engkau nuntut kalau zat Allah ini disembah. Bukan. Engkau wajib mengetahui, bukan menyembah. Ini zat Allah kada pernah rusak, kada pernah hancur. Kalau engkau mau bela diri, cukuplah zat Allah ini. Engkau yakin dengan zat Allah, tidak ada yang bisa menyakiti kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau masih ada zat Allah yang meliputi diri tadi, yang melindungi diri, itu orang marifat tuh keyakinannya kuat kepada Allah. Tapi bagi yang kau kada kenal Allah, siapa yang melindungi? Di atas langit, lama turunnya, di atas langit. Tapi kalau zat Allah meliputi dirimu, meliputi la haula wala quwata illa billah, zat Allah meliputi dirimu, tidak ada yang bisa menyakiti wujud Allah. Wujud Allah yang menjaga zat Allah. Zat Allah yang menjaga dirimu nih. Zat Allah yang meliputi diri, meliputi semesta sekalian alam, zat Allah. Kalau yang hendak menyakiti itu pun zat Allah juga. Zat Allah tadi, wujud Allah. Jadi zat sama dengan zat, maka tidak ada berlawanan tadi. Jadi zat Allah nampak. Jadi zat Allah ini sedia membela diri, bukan dibikin-bikin, bukan ditapa-tapa. Kalau engkau bertapa-tapa mencari pembelaan diri, itu bukan Allah, tapi nyata itu sifat jin yang hendak lebih mulia, yang hendak sombong tadi.
Nah, kalau engkau mau bela diri, ialah zat Allah lah yang membela dirimu. Ngerti ke kadang jinnya nah. Dikira orang ilmu apa, ilmu tenaga dalam, bukan. Zat Allah itu memang dalam maksudnya. Nah, tenaga di luar dan di dalam zat Allah. Nah, Ustadz Rabah, nah, Ustadz Tuan Guru kah, siapakah? Nah, kalau karena zat Allah, nah Rabah karena zat Allah. Pohon yang kuat tumbang, bangunan beton yang tinggi tumbang, rumah yang baru dibikin karena zat Allah roboh. Nah, manusia tanpa zat Allah hancur. Nah, zat Allah meliputi diri manusia tadi. Nah, zat Allah. Nah, tapi barang siapa yang menyakiti hambaku, maka tersakiti di dirinya. Nah, zat Allah tadi meliputi diri tadi. Nah, api tanpa zat Allah tidak pernah menyala api tadi. Nah, jadi batang tubuh ini diliputi oleh zat Allah. Nah, zat Allah meliputi diri. Nah, nampaklah zat Allah yang meliputi diri. Kenyataannya adalah diri ini merupakan kenyataan daripada zat Allah. Nah, jadi jelaslah asyhadu alla ilaha illallah, engkau melihat dengan mata kepala sendiri bahwa nyatanya itu Allah, bukan orang lain lagi yang menyatakan. Kata guruku wujud Allah begini, kata guruku zat Allah begini, itu kata orang, kata gurumu. Sekarang kalau engkau mati, mungkinkah marabbuka, siapa Tuhan engkau? Allah. Ditanya malaikat, bagaimana itu wujud Allah? Bagaimana itu zat Allah? Nah, kalau di dunia kadang ngerti, aduh, pusing 7 kepala. Di dunia kadang ngerti, kadang pernah melihat wajah Allah. Jangan harap engkau di akhirat melihat wajah Allah, dalam kubur melihat zat Allah. Jadi surga itu surga yang awam dari di luar dari surga ma'rifatullah tidak melihat wajah Allah. Nah, jadi surga itu kan indah, tempat yang nikmat, tempat kesejahteraan, kedamaian tadi, tapi tidak melihat dengan rupa Allah. Nah, jadi bagi orang ma'rifat, surga itu di dunia dan di akhirat. Surga terbesar adalah melihat akan Allah. Nah, surga itu kan cuma piala oleh Allah. Nah, piala kecil daripada istana. Nah, piala kecil, sebagian kecil daripada kekayaannya Allah. Nah, apa artinya engkau di surga tanpa melihat wajah Allah? Nah, kadang melihat dengan wajah Allah. Nah, kalau orang ma'rifat di dunia dirinya mendapatkan surga yang begitu besar adalah surga ma'rifat, melihat dengan wajah Allah. Nah, nampak wajah Allah. Nah, jelaslah tuh wajah Allah. Nah, melihat film apa tuh? Film Wali Songo, siapa tuh? Nah, Siti Jenar melihat di cermin. Nah, aja Siti Jenar. Tapi ini bukan cermin. Nah, ini HP. Melihat. Nah, apa maknanya? Nah, Siti Jenar tadi bertawajuh, mahabbah, cinta dengan Allah. Dilihatnya. Aku tidak memiliki rupa, yang ada nih hanyalah rupanya Allah. Tapi engkau kadang ngerti wahdatul wujud, cuma ngomong-ngomong doang. Wahdatul wujud itu seperti apa? Tiada yang mewujud melainkan hanyalah wujud Allah. Kalau wujud Allah berarti ada rupa Allah. Jelaslah tuh. Bila ada wujudnya ada rupanya. Karena rupa itu melekat daripada wujud. Bila ada wujud berarti ada bendanya. Bila ada bendanya ada rupanya. Bukan nyuruh engkau ngaku Allah Ta'ala, bukan. Tapi sadar dirimu tuh nah. Sadar diri, tahu diri. Supaya tahu diri, tahu dengan Tuhanmu. Karena mengenal diri takluknya mengenal kepada Allah. Nah, yang sudah ngerti senyum-senyum. Nah, yang kadang ngerti, nah, coba engkau dilihat di cermin tenang wajah dirimu. Nah, wajah dirimu terbagi jadi 2, wajah Muhammad dan wajah Allah. Wajah jasmani, wajah rohani. Karena rupa Allah itu nampak rahasianya kepada wajah insan manusia.
Sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa karena sudah sedia nih. Rupanya Allah yang nampak ini, rupanya Allah dititipkan kepada kita tadi. Engkau tidak memiliki apa-apa, tapi engkau merasa punya. Nah, ini susah. Merasa punya muka. Nah, sebenarnya mukamu, tapi itu asalnya mulai mana? Dari mana asalnya? Nah, rupamu tidak lain asalnya daripada rupanya Allah. Karena itu miliknya Allah. Nah, jelas saja lah mungkin yang nonton melihat rupa. Nah, kalau kada tahu rupa itu wajah. Nah, kalau nggak tahu ngerti wajah ya muka. Nah, kada tahu muka. Nah, coba dilihat di cermin. Nah, jadi bersyukurlah engkau yang mengenal akan wujudnya Allah, akan zat wajibal wujud. Nah, bila ada wujudnya tentulah ada pemilik wujudnya. Walaupun apapun bentuknya, kalau engkau pada percaya nanti kau ketemu seekor anjing, coba ditengok di dalam dirinya. Siapakah? Nah, itu ada lubang. Si Muhammad itu ada lubang mem 1, mem 2 nih lubangnya. Lubang Nur Muhammad, coba ditengok di Nur Muhammad itu siapakah di dalamnya? Tidak lain, tidak bukan, itulah zat Allah. Itulah sebenarnya wujud kenyataannya Allah. Nah, disuhud di dalamnya, wahdatul suhud itu disuhud. Kalau wahdatul wujud sudah jelas, tiada nang wujud melainkan wujud Allah. Bila ada wujudnya, itulah wujud. Nah, bila wujudnya Allah ada, itu rupanya Allah ada. Nah, ini bukan mengakui bukan, tapi sadar diri. Siapa dirimu? Nah, sadar diri. Kalau engkau kada ada miliki apa-apa, jangan jadi maling. Tahu kau nggak jadi maling? Kau nggak ada misi wujud, nggak punya batang tubuh, nggak punya rupa. Yang ada tuh hanyalah wajahku, kata Allah. Bukan wajahmu, engkau tidak miliki apa-apa. Nah, betapa sombongnya diri kita, merasa diri kita yang berdiri betul. Ketika sholat merasa diri kita yang sholat. Sebenarnya itu adalah wujud Allah baik jasmani maupun rohani yang nampak. Nah, yang sembahyang itu, yang sholat itu tiada lain wujud jasmani dan rohani nampak. Nah, sebelum engkau makan, coba engkau tengok di makananmu itu adakah rupanya Allah. Nah, berzikir itu melihat, sebenarnya melihat kepada Allah. Nah, jadi makam ihsan melihat dengan Allah. Jelas saja itulah. Nah, walaupun diulang-ulang, ini jangan tapi terlalu cepat. Nah, belajarnya ini nabrak sana, nabrak sini. Nah, jelas yang menonton wujud Allah itu baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, tua, dewasa, laki-laki, perempuan, sama wujud Allah. Tidak lain, tidak bukan wujud Allah. Nah, itulah yang bernama Nur Muhammad. Nah, kalau engkau nanti tidur, nah itulah wujud rohanimu yang berjalan. Wujud rohani. Wujud rohani tidak terkurung ruang dan waktu. Melintas kemanapun bisa. Nah, maka muhalafatul lil hawadis. Nah, muhalafatul lil hawadis apa, Mis? Apa? Hah? Berdiri sendiri. Nah, qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyat. Nah, wujud aja dulu malam ini dia bisakan wujud. Nah, dan baka tadi supaya jelaslah. Nah, pelajaran nih supaya jangan di rumah bingung lagi. Nah, karena bingung di rumah. Nah, jadi yang kekal itu yang kada pernah rusak itu adalah wujud daripada zat. Nah, jadi kalau engkau hendak mempertahankan diri dengan zat tadilah bersatu. Nah, satukan antara sifatnya, antara wujudnya dengan zat, satukan. Nah, kalau sudah zat yang meliputi dirimu, maka Allah lah yang menjagamu tadi. Nah, Allah menjagamu. Jangan engkau belajar macam-macam lagi tuh. Belajar tenaga dalam ini itu. Nah, itu dibikin-bikin. Karena bikin manusia bisa rusak.
bikinan manusia bisa hancur. Tapi kalau sudah Allah itu sifatnya sedia membela dirinya. Nah, ini bukan jual ilmu, bukan. Nah, jadi engkau perempuan kah laki kah yang menjaga wujud dirimu itu zat Allah. Tidak bisa menyakitimu kecuali Allah ridha. Nah, kecuali Allah ridha. Jadi wujudnya ini pun artinya bersalahan dengan sesuatu kada seumpamanya. Jadi wujud Allah ini tidak ada yang sama dengan wujud Allah. Nih wujud Allah nih namin. Tidak ada yang sama seluruh di atas muka bumi ini. Wujud Allah ini tidak ada yang samanya. Baik itu lahirnya kembarkah, tercipta kembar. Tetap ada perbedaannya. Tetap ada perbedaan. Dan wujud Allah ini berdiri dengan sendirinya. Bukan bantuan orang lain. Maksudnya tuh berdiri dengan sendiri. Artinya tidak dibantu dengan apa-apa. Tapi berdiri dengan sendirinya. Itu wujud dengan zatnya ini berdiri dengan sendiri. Nah kalau pakai tongkat tuh memang pakai tongkat, tapi itu kan alat bantu pada wujud. Nah sebenarnya berdiri dengan sendiri, maksudnya itu tanpa bantuan apa-apa. Nah rohani berjalan, nanti perjalanan rohani, perjalanan spiritual ketika engkau mati, baik mati sebelum mati, perjalanan spiritual ke hadratullah, itu tanpa menggunakan alat bantu, menggunakan tongkat dan lain sebagainya tadi. Nah, berdiri dengan sendiri. Begitu juga wahdaniyat. Nah, wahdaniyat esa, maksud esa itu satu wujudnya tadi. Nah, laisa kamitslihi syai'un atau pada seumpamanya. Nah, jadi ada yang kembar di rumah. Nah, wujud Allah ini dinyatakan kembar. Sebenarnya kembar masih ada bedanya. Nah, kalau ada yang ketemu mirip dengan wujudnya ini, wujud dirimu atau tubuhmu ini ada yang mirip, ketemu di jalan, itu berarti palsu. Karena tidak ada yang menyerupai wujud Muhammad. Tidak ada satupun di atas muka bumi yang sama wujudnya. Silahkan nanti dicari secara ilmiah. Kalau ada yang ketemu, wah ini sama. Nah sama. Nah benarkah sama? Bisa aja ada tai lalatnya, suaranya beda. Sini ada hitam dan lain sebagainya kan kada tentu. Nah, dilihat sama tapi tidak serupa. Nah, sama tidak serupa kayak babik. Jadi kita gunakan bahasa yang mudah. Jangan cari bahasa yang sulit-sulit, bahasa yang sederhana. Jadi wujud diri kita ini tidak ada yang satupun yang menyamai di atas muka bumi. Jadi datu kita ada dulu. Tidak ada kuburnya, sampai sekarang pun tidak ada kuburnya. Jadi beliau mau mengesahkan wujudnya Allah ini. Wahdaniyat itu mengesahkan wujudnya Allah. Baik rupanya maupun bentuk wujudnya maupun perbuatannya tadi. Keliling dunia. Begitupun juga orang tua kita tadi yang nuntut dengan Habib Zain Al-Habsyi, pernah kita ceritakan tadi. Guru kita tadi atau orang tua kita, kerabat kita tadi. Jadi beliau itu nuntut, disuruh arwah Habib Zain Al-Habsyi, nanti bila ada yang sama sepertimu ini wujudnya tadi, wujud Allah tidak ada samanya di atas muka bumi ini, disuruh cari. Nanti kamu cari, kalau ada yang sama wujudnya seperti wujudmu ini, nanti ditampar atau dipukul. Lah ketemu di manakah? Nah itu palsu. Kalau kita kan kenal diri, nah berarti bila ada yang sama dengan diri kita berarti itu palsu. Jadi singkat cerita beberapa tahun beliau keliling-keliling sampai rambutnya panjang segini. Di bawah bahu sudah rambut panjang berapa tahun tuh. Belum juga dapat kesana kemari cari. Pokoknya bila ketemu dipukul. Bila ketemu disuruh almarhum kayak Habib Zain tuh cari.
jadi keliling. Singkat cerita, pada beberapa tahun kemudian pulanglah beliau ke Martapura. Entah kemana dah keliling dah, rambut panjang dah. Murid arwah Habib Zain Al-Habsyi itu banyak yang jadi wali tadi, banyak murid beliau. Ada yang halwatnya, ya macam-macam lah perjalanan spiritual. Itu harus ada bimbingan guru tadi. Tanpa ada bimbingan guru mursyid, apa yang kita mau halwat, apa tujuan yang kita capai. Kalau kita cuma membaca di kitab, itu makrifat kita tidak berjalan tadi, cuma jalan di tempat. Siapa tuh Ahmad Jainuddin Al-Alabi? Di mana nih Jan? Ini di Ampah, di Ampah. Sulaiman tulis zaman di Ampah tuh mana itu? Di Kalimantan Tengah aja Sulaiman. Yaitu mana itu? Ini tebulik lagi nih bahasa Banjar, bahasa Dayaknya. Jadi kembali pengenalan diri, kembali kepada sifat Allah, kepada sifat diri kita. Sifat diri kita pun tidak ada yang bisa menyerupai diri kita. Bila ada yang menyerupai, itu mustahil lah terjadi. Tapi bila kada sadar diri, maka ini disuruh orang lain. Kita kembali kepada perjalanan spiritual tadi, perjalanan rohani tadi. Jadi Bapak itu tadi, disuruh almarhum kayak Habib Zain tadi halwatnya jalan. Kita disuruh guru cuma ngorok, tidur, jalan. Kalau orang dulu nuntut praktek, tanpa praktek, sia-sialah pekerjaan ilmu. Sekarang kamu sudah melihat wujud Allah. Kalau kada yakin, itu berarti kada beriman. Sudah melihat dengan rupa Allah, sudah melihat dengan wujudnya Allah, melihat wujudnya Allah. Jadi kayak Habib Zain melajari. Disuruhlah murid ini terjun ke lapangan, jangan cuma teori-teori. Jadi Guru Saman Mulia pun dididik oleh beliau. Jangan engkau kira Guru Saman Mulia gurunya di Mekah dan memang bujur yang memang benar. Guru-gurunya memang di sana. Tapi beliau dapat ilmu ma'rifatullah itu bulik ke Kalimantan Selatan, pulang ke kampung halaman, dididik oleh almarhum Habib Zain Al-Habsyi itu yang mendidik. Termasuk guru-guru yang terdahulu. Jadi Patuan Haji Anang Ilmi cuma melihat, dilihatkan cucu yang lain nuntut tadi. Bujurkah nuntutnya, kadakah? Benarkah sudah nuntutnya, kada? Cuma orang tua cuma lihat. Patuan Haji Anang Ilmi itu dididik oleh guru Abdurrahman Siddiq atau guru Sapat yang mendidik. Tapi pimpinan penasihat Darussalam itu adalah almarhum Habib Zain Al-Habsyi yang memimpin tadi. Lewat beliaulah bimbingan tadi. Kalau orang dulu tidak sembarangan orang ngajarkan ma'rifat, bukan. Kalau kita sekarang belajar di kitab mengajarkan orang, ditanya orang bingung gimana cara prakteknya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak ini keliling, sudah rambut sudah panjang sampai di sini, belum juga ketemu disuruh guru. Kalau kita disuruh guru hadir aja susah. Kalau disuruh guru, banyak kan kolernya. Kalau dulu ditanya dulu, orang mau datang menuntut ketuhanan ditanya dulu. Kalau sekarang datang. Kalau dulu ditanya dulu. Seriuskah? Atau cuma main-main kah? Atau cuma mendengar? Kan banyak haji yang datang ke sini ikut mendengar. Kalau ikut mendengar ya cuma ikut mendengar, tapi tidak paham karena niatnya mau mendengar. Haji mau mendengar, katanya ya mendengarlah, tidak meresap kepada diri. Cuma mau mendengar. Jadi ilmu tadi mendengar, melihat dan mendengar ada prakteknya. Jadi menyatakan keesaan, tidak ada yang menyerupai wujud diri Muhammad.
atau wujud Allah nih. Coba kalau engkau kada percaya, engkau keliling cari. Kalau ada yang sama, paling patung. Amerika kayak yang bisa bikin wujud Allah sama. Tapi jantungnya kada bisa bikin. Jadi singkat cerita, jadi bapak tadi keliling, cari, rambut sudah panjang, pas ke Martapura pulangnya. Pas di pasar Martapura, melihat orang ada potong rambut, masuk ke salon potong rambut. Kalau zaman bahari kada datang salon yang sama seperti sekarang ini, mewah dan lain, mungkin sederhana lah. Kalau awi rundun makin parah lagi. Kalau hari Jumat potong rambut, kalau orang mau bang, bisa sebelah rambut kita ditinggal. Kita kan pernah ke tempat awi rundun. Itu pesan kerabat kita tadi, ada keluarga Syed Ahmad. Itu menyuruh mendatangi awi rundun. Awi rundun kan masih murid orang-orang tua terdahulu tadi. Itu riwayat orang terdahulu. Jadi sampai di pengguntingan, sampai dipotong rambut, dilihat di cermin. Ini sama dengan rupaku, ini sama dengan wujudku lalu. Damai ini cermin tadi. Lalu pecahlah cermin tadi, hancur cermin tadi. Karena ada nyerupai, guru kakun nyuruh tadi. Bila ada yang ketemu rupanya sama ini, ditampar aja sudah. Dibunuh. Pecah kacanya tadi, hancur. Hilang. Jadi yang tukang gunting ini ketawa, bukan marah. Tukang gunting ini malah ketawa. Rupanya tukang gunting ini murid almarhum Habib Zain Al-Habsyi juga, sama murid almarhum kakek Habib Zain. Rupanya ada ikatan antara murid dengan gurunya. Gak lama kemudian lalu datanglah almarhum Habib Zain Al-Habsyi tadi sambil ketawa. Nyawa sudah dapat artinya nyawa lulus. Tahap pertama tadi menyatakan keelokan wujud zat wajib wal wujud Allah tadi. Memang tidak ada 2 dan 3-nya wujud zat wajib wal wujud tadi. Kalau bayang-bayang wayang, ini kan wujud Allah nampak. Wujud Allah nampak. Tapi bila di belakang nampaklah wujud. Ini wujud wayang tuh, bayang-bayang wayang. Yang kesering nonton kan wujud. Bayang wayang. Yang kau sering nonton kan wujud wayang kau tonton. Ya awi rundun keluar ya itu. Ada yang bertakon Ahmad Zainuddin. Jatuh. Takon lawan awi rundun. Sidin sudah tua. Apalagi kalau pernah melihat awi rundun sholat. Orang buntok kan gak percaya, dari sini kita bawa. Nanti kita kalau ke tempat awi rundun jangan macam-macam. Kau lihat nanti di sholat berbeda dengan orang lain. Jadi singkat cerita sampailah kita ke tempat awi rundun tadi. Jadi menantunya sholat dulu. Allah bersolat. Zuhur kan per rakaat. Sholat berwudu, sholat dengan sama seperti orang pada umumnya. Datanglah awi rundun tadi, guru awi rundun tadi. Datang, baju buka sini. Udah sembahyang dulu, sholat dulu aja. Buka, baju ini kan 3 lapis. Cuma dibuka di sini. Dibuka. Kalau kita kan dikancing, lawan mau sembahyang, mau sholat. Awi rundun dibuka bajunya. Kopiahnya terhiring ke itu. Senapang diandak dulu. Kan senapang ada digantung di lehernya, ditaruh senapang. Wudu. Apa yang dibasuh? Cuma muka. Yang berdua, orang dua nih bingung. Bingung aja sudah. Kan sudah di rumah sudah dibilang. Tadi. Jadi singkat cerita, awi rundun ini tadi Allahu Akbar. Entah apa yang dibaca, kan misalnya kiblat ke sana, awi rundun ke situ, malah kita. Jadi kawan yang berdua yang habis sholat sama seperti menantunya tadi ikut, sama seperti awi rundunnya malah ke sini serong itu sajadahnya menghadap kita, kan bukan menghadap kiblat, malah menghadap sini. Bingung yang berdua orang itu. Kan sudah dibilang tadi di rumah, jangan heran melihat orang. Jadi awi rundun menghadap. Allahu Akbar. Berdiri, Allahu Akbar. Entah apa yang dibaca, kita kurang jelas gitu. Soalnya jauh dari sini situ. Duduk.
Allahu Akbar, kumat kamit. Nah, duduk, assalamualaikum. Sholat zuhur. Kalau orang kadang ngerti, nah ini sesat lah dalam macam-macam tadi. Orang kadang ngerti dan lain sebagainya. Orang keluar kan ngerti, orang halabiu tahu siapa guru Abi Rundun tuh tahu. Jadi orang kadang ngerti ilmunya lalu bingung lah. Bingung. Kenapa sholat zuhur maka serakaat? Seharusnya sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa ini 1/4 rakaat? Bingung. Itulah kewalian Awi Rundun tadi. Nang ditutup-tutupi mungkin orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalua, Amuntai, Ampah mungkin tahulah dengan kewalian Awi Rundun tadi. Mungkin kadada yang kada kenal dengan guru Awi Rundun tadi. Orangnya menutupi ilmunya, menutupi dirinya tadi. Tapi orang sudah tahu tadi. Nah begitu juga abang kita, kakak kita tadi, murid daripada Wali Katum Tabu Darat, itu kan pernah berhaji ke Mekah sana, berhaji itu. Supaya nyambung cerita kita tadi tentang wujud Allah, tentang keesaan Allah. Jadi ini perjalanan spiritual orang yang terdahulu, supaya engkau mengerti, supaya engkau paham. Jadi kita belajarlah dengan ahlinya, dalamilah ilmu tadi dengan ahlinya, dengan wali-wali terdahulu, para arif billah terdahulu mendidik kita supaya sama ilmunya, sama pemakaiannya. Jangan mau jadi wali ilmunya tidak dipakai. Jadi kakak kita itu, abang kita yang terdahulu tadi, pergi ke Makkah tadi. Waktu itu berangkat haji. Sama perihalnya dengan Awi Rundun tadi sholatnya. Beliau sholat di Ka'bah. Setelah sunat 2 rakaat, salam. Tahu-tahu di belakang, ini kan sajadah kita gini. Ada sajadah. Tahu-tahu sajadah kita, ini kan ada orang sholat di depan kita. Malah sajadahnya numpang. Adalah orang sajadah numpang. Ini kan kita sajadah di sini, ditumpangnya di sini. Siapa ini jar kakak Nanang tuh siapa orang nih? Allahu Akbar. Sholat 1 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lalu nyurung tangan belakang. Dipeganglah tangannya dingin, ada tulang. Sama dengan kayak es, kayak air, tangannya halus lembut. Jadi kakak Nanang ini curiga, ini Nabi Khidir rupanya tadi, salaman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ceritalah Nabi Khidir tadi. Kamu mulai mana Nang? Lalu kayaknya dulu jar kakak Nanang tadi, bukan bercerita. Kenapa sampian ini sholat sunat cuma 1 rakaat? Belum ada sejarah sholat sunat itu 1 rakaat kecuali sholat witir. Ini kan sholat sunat biasa kan 2 rakaat. Nabi Khidir alaihissalam tadi ketemu di sana, di Ka'bah sana, waktu zaman haji. Sajadah sudah numpang, mana ada orang sajadah numpang? Adalah orang saja di masjid-masjid adalah sajadah numpang. Kita di sini sholat nih tumpangnya orang, 1/4 masuk. Jadi jarak kakak Nanang, begini tadi. Ini bahasa Indonesia. Sampian itu kenapa sholat 1 rakaat? Yang sholat itu aku, bukan kamu. Yang menghadap Allah itu aku, kata Nabi Khidir, bukan kamu. Yang sholat itu aku, terserah aku yang menyembah Allah, bukan engkau. Engkau sholat urusanmu. Yang menghadap Allah siapa? Aku, engkau. Diamlah kakak Nanang itu belum pernah ada pelajarannya orang sholat sunat 1 rakaat kecuali sholat witir. Kenapa? Sampai itu.
Nah, dari sekarang lah aku ceritakan kalau aku pulang nanti ke tanah air, kalau aku pulang ke kampung halaman, aku ceritakan dengan adik-adikku, dengan kerabat keluargaku bahwa Nabi Khidir sholat 1 rakaat. Ada jadi masalah aja Nabi Khidir. Nah, orang sholat tadi sesuai dengan ilmunya, orang beramal sesuai dengan ilmunya. Kalau engkau tidak tahu ilmunya, jangan nuruti orang lain. Engkau melihat wali, nuruti wali, kada pakai baju, nuruti kada pakai baju. Nah, kau kira apa? Pas engkau jadi orang gila. Gila ke Tuhan dengan gila ilmu berbeda. Nah, jadi orang gila ke Tuhan cuma Tuhanlah yang dipandangnya. Yang dipandangnya wujud Allah aja. Kalau melihat batu, dilihatnya, disuhutnya batu tadi tidak lain daripada Allah. Melihat kambing, disuhut di dalamnya, tiada lain. Wujud kambing tadi adalah wujudnya Allah. Melihat segala sesuatu, nampaklah wujud Allah. Melihat air, ketika di air, nampaklah wujud Allah. Nah, ini lanjutnya nanti. Nah, kemudian ini lanjut ke kisah tadi. Nah, diam ke kanan kadang jawab tadi. Wali apa? Nabi Khidir pun. Nah, itu aku je Nabi Khidir sholat. Engkau urus dengan Tuhanmu. Kenapa ngurusi sholat orang? Jaka orang Banjar itu kenapa kita ngurusi? Nah, engkau tadi bang nang, nah ujar Nabi Khidir alaihissalam, engkau tadi bang, engkau jadi maling, engkau jadi pencuri. Apa salahku jar ke kananang tadi? Apa salahku? Engkau nyuruh aku jadi maling. Bukankah engkau berwudu tadi tidak pernah minta izin dengan aku? Bukankah Allah sudah menugaskan kepada aku memelihara seluruh air di atas muka bumi? Aku yang memelihara, kata Nabi Khidir. Nah, lalu kenalah ke kananang tadi. Nah, pikir-pikir bujur. Nah, karena ada pemiliknya. Ini kebunku. Nah, aku yang disuruh melihara. Nah, kalau engkau mau buah di dalamnya, tanaman di dalamnya, engkau harus izin pada aku. Bukankah air tadi disuruh Allah memelihara? Nah, jadi itulah tadi, segala sesuatu memang berasal dari Allah. Nah, kembali kita kepada pelajaran kita tadi, hendaknya orang yang cinta kepada Allah itu pertama tahu akan wujudnya. Bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita mahabbah dengan Allah tidak melihat wujudnya. Mau sholat tidak melihat wujud Allah, apa yang kau lihat? Nah, jadi mau sholat, hendaklah ingat wujud Allah. Kalau engkau lupa melihat sawah dan lain sebagainya, minta ganti cepat-cepat, minta ganti. Ya Allah, gantilah gambarnya ini, gambar wujudmu. Nah, gambar wujud dirimu tadi. Nah, kalau orang tasawuf menuntut di luar daripada wujudnya, wujud dirinya yang diingatnya, maka gilalah kepada ilmu. Nah, kalau orang gila ke Tuhan, apapun yang dipandangnya adalah kekasih. Inilah orang yang bujur-bujur cinta dengan Allah. Melihat air di sungai. Pernahkah engkau melihat film Wali Songo? Nah, siapa yang mau obok-obok air? Nah, waktu Siti Jenar mau membasuh muka di air. Nah, itu fikih, namanya fikih itu mensucikan diri jasmani maupun rohani. Fikih itu kalau orang Banjar mengikih, membersihi kotoran-kotoran jasmani maupun rohani. Nah, ini laksana sebuah danau, sebuah sumur, sebuah kolam yang penuh dengan banyak rumput, ecing gondok. Nah, kalau orang Banjar ilung, kalau orang Indonesia ecing gondok, tahu ecing gondok? Nah, ya ilung. Nah, ada keyapu dan lain semua banyak. Nah, kalau fikihnya itu sebelum menghadap wajah Allah, sebelum mengesyakan kebesaran Allah tadi, nah dipikih dulu, dibersihi diri kita tadi. Nah, dikikih yang manakah wujud Allah, yang manakah yang bukan. Nah, dilihat di sana. Laksana itu tadi sumur yang penuh dengan tanaman dan bersihkan diri tadi sampai air jernih. Kalau belum jiwamu tenang, pikiranmu tenang, hati gelisah, belum bisa menemukan wujud kebesaran Allah. Nah, bersihi dirimu, hilangkan selain daripada Allah. Kikih dulu rumput, segala sampah dan lain sebagainya di diri dibersihkan, barulah air tadi, air mulhayat
Nah, ilmu hayat, air kehidupan tadi, itu gambaran tentang wajah Tuhan. Gambaran tentang kenyataan wujud Tuhanmu. Ilmu hayat, bersihkan ilmu hayat tadi, bersihkan wujud jasmani, wujud rohani. Bersihkan di sana sampah-sampah lumpurnya sampai air tadi jernih, bersih. Laksana sebuah cermin air hayat tadi, air kehidupan. Airnya daripada air jatullah. Kiki sana. Nah, bersih laksana cermin yang begitu terang. Nah, barulah tubuhmu mengandung fikih, artinya membersihkan diri, bersih. Lihat di sana, nampaklah rupanya Allah. Nah, kalau sudah pakai fikih, jadi orang tasawuf pun pakai fikih, bukan tanpa fikih. Nah, tapi fikihnya kata orang Banjar mengikih. Tahu kan mengikih? Bukan fikihnya mengumpuli, bukan, tapi mengikih, membersihi dirimu. Nah, engkau buang hijab-hijab yang membatasi dirimu dengan Allah. Nah, buang. Nah, jadi mempanaakan batang tubuh kepada wujudnya Allah, bukan dihancur, dipakai dibakar, digudam dan lain sebagainya. Pertama adalah panaakan batang tubuhmu. Batang tubuh ini adalah milik Allah, dari ujung rambut sampai ujung kuku milik Allah. Telinga milik Allah, tentunya telinga Allah. Rambut milik Allah, tentunya rambutnya Allah. Bukan Allah Ta'ala berambut, tapi miliknya lah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, jasmani dan rohani milik Allah. Nah, mulai sekaranglah engkau menyerahkan dirimu, engkau mahabbah dengan Allah dengan cara pertama, malam ini engkau mencintai wujudnya Allah. Dimanapun engkau berada, lihatlah wujudnya Allah. Nanti tubadil itu terganti antara batang tubuhmu dengan wujudnya Allah, antara batu dengan dirimu tadi. Engkau yang memandang, ialah yang dipandang. Kalau gini kan jauh, nah apalagi dengan yang nonton kan jauh, di sini kan jauh. Nah, coba engkau pandang. Nah, siapakah yang di dalam, yang ngomong nih siapa, yang dilihat siapa, atau engkau dengan istrimu. Nah, biasanya Tuan Guru Aribillah itu bersampuk lintut. Nah, orang Indonesia ngertilah sampung lintut apa tuh. Nah, ini apa namanya? Lutut. Nah, lutut ke lutut, tangan ke tangan begini. Nah, dilihat siapakah yang melihat, siapakah yang dilihat. Coba dipandang di titiknya Nur Muhammad nih, titiknya Nur Muhammad 2 mimnya. Nah, Muhammad. Nah, itu rahasia. Caramin atau cahaya rahasia Muhammad. Nih cahaya rahasia Muhammad. Itu caramin. Caramin yang ganal itu caramin juga. Nah, caramin cahaya rahasia Muhammad. Nah, kalau hendak melihat wajah Muhammad, coba lihat di caramin. Mana caraminnya nih? Nah, itu caramin ganal itu sama. Nampaklah wajah Muhammad. Suatu peristiwa pernah terjadi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kumpul para sahabat. Nah, pada waktu itu para sahabat ini, nah, seperti kita nih kumpul, nah, para sahabat, nah, kata para sahabat, ya Rasulullah, aku senang sekali, aku gembira melihat wajah engkau ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, aku senang, aku cinta, aku rindu melihat wajahmu. Kepada Nabi Muhammad tadi, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, Abu Bakar, Utsman, Ali. Jadi Abu Bakar yang paling tua. Nah, jadi semuanya berucap, aku senang ya Rasulullah melihat wajahmu itu. Senang, gembira, hati, tenang. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersuara, berkata, nah, kata Rasulullah, wajahku nih tidak seperti ini. Aku tidak memiliki wajah. Wajahku bukan seperti ini. Tahukah? Nah, Rasulullah mempanahkan diri. Artinya tidak menyatakan dirinya. Nah, lalu kata para sahabat, seperti apakah wajahmu yang aslinya wahai Rasulullah? Ya gitu tuh, yang sebenarnya pada hakikatnya seperti apa? Kalau engkau mau melihat wajahku, kata Rasulullah, coba tengok di dalam telinganya Fatimah. Bingung para sahabat. Kalau mau melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat rupanya Muhammad, tengok di dalam telinganya Fatimah, anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang di dalam telinga itu ada?
Kira-kira mun yang di sini disuruh mau lihat telinga. Telinga basian apa yang dilihat? Nah, untung kada corek orang orang Banjar tahu corek. Nah, itu penyakit di telinga yang berbau busuk. Nah, ada nanah. Nah, apa yang ada dalam telinga kira-kira apa? Nah, Sayyidina Utsman memeriksa dalam telinga. Diam. Kayak orang ngerti, unggut-unggut. Nah, Sayyidina Utsman. Nah, Abu Bakar, Utsman. Sayyidina Ali sama meriksa dalam telinga. Apa kira-kira yang ada dalam telinga? Nah, Abu Bakar kan orang tua. Nah, kata Abu Bakar cukup yang 3 tuh. Nah, ini yang tua ikut-ikutan. Kan cukup yang 3 melihat. Nah, Utsman. Nah, Abu Bakar, Utsman, Ali. Nah. Siapa sikungnya? Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, Sayyidina Umar sama. Sayyidina Umar itu kan orang yang keras tadi. Sama, kada percaya juga melihat juga. Nah, Sayyidina Ali sama melihat dalam telinga. Nah, cuma Sayyidina Abu Bakar yang kada melihat kepada telinganya Fatimah. Orang tua. Nah, orang tua kan panjang pikirannya daripada anak muda. Kira-kira apa yang ada dalam telinga? Nah, Rasulullah menyatakan bahwa tiada rupaku, yang ada tuh hanyalah rupanya Allah. Nabi Muhammad mengajarkan tidak mengakui diri, tidak menyatakan diri ada, tapi yang ada ini adalah wujudnya Allah. Nabi Muhammad tidak menyatakan ini rupaku, tapi rupaku ini tidak lain daripada rupanya Allah. Wajahku ini tidak lain daripada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku dirinya Allah. Kalau engkau nuntut nih Allah Ta'ala, nah engkau di luar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad itu sadar, percaya akan dirinya, tahu akan dirinya tadi. Tahu diri. Bahwa dirinya tidak ada, yang ada tuh hanyalah Allah. Yang adalah hanyalah wujudnya Allah. Tidak mengakui kalau engkau ngaku. Nah, kalau orang marifat memang kada salah mengaku. Kalau keranjang burung aku paring memang kada salah. Ini misalnya keranjang burung dari bambu, dari paring. Nah, ini paring, memang benar. Nah, tapi bahasa umum orang kan bingung, orang kada ngerti asal proses. Nah, keranjang burung dari mana? Kalau orang ngerti proses keranjang burung ini berasal dari pohon bambu. Nah, tidak salah lah dirinya menyatakan bahwa dirinya adalah bambu. Memang kada salah, tema yang mendengar yang sakit yang mendengar. Nah, kembali kita perincong itu yang mendengar yang sakit hatinya, menusuk ke dalam. Nah, jadi bila engkau berpikir, bersihkan dirimu. Nah, bersih kotoran-kotoran. Jangan lagi ada selain Allah, baik di jasmani maupun di hati. Mafi kalbi gairullah. Maaf, di hatiku hanyalah Allah. Nah, hanya Allah lah yang ada. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, itulah wujud kebesarannya. Nah, nampak wujud Allah. Gak bisa diganti-ganti. Apa yang lebih hebat, yang lebih mulia daripada wujud Allah? Tiada lebih hebat, tiada lebih mulia kecuali hanyalah wujud Allah. Ini berdiri dengan sendiri, bukan dibantu siapa-siapa. Turun ke dunia tadi, nampaklah wujud Allah. Bersyukurlah hari ini engkau jadi manusia tadi. Nah, untung kada jadi seekor babi. Nah, babi ditembak orang. Nah, babi itu tiada lain daripada wujud Allah. Cuma manusia yang menghinakan. Nyamuk sama daripada wujud Allah. Semuanya tercipta daripada zat Allah. Nah, jadi seluruh alam semesta ini adalah wujudnya Allah. Dan wujudnya tiada yang sama. Tiada yang sama, satu semuanya. Jelaslah tuh satu. Nah, coba aja nanti cari kalau ada wujud yang lain daripada selain wujud Allah. Nih, wujud dirimu kalau ada sama di Alabio kalah. Nah, di Lampihong kah, di mana kah? Di Martapura kah? Ada yang di Samarinda kah? Ada yang di Sambas kah? Nah, tolong diberitahu kan ada inbox di Facebook. Nah, kirim nih ada sama. Nah, paling foto di kopi.
Nah sekarang kan zaman teknologi, dia edit bisa. Nah Sulaiman tuh tukang edit tuh. Nah Sulaiman harap ngedit gimana lah. Nah tersalah pun kita semalam teman, itu mana Datu Surgi Mufti, bukan Datu Abulung. Nah Datu Abulung lain teman. Nah nanti kalanya boleh nanti kita bukakan pahaman dah wahdatul wujud. Datu kita Banjar, itu ada di posting Sulaiman, itu Datu Abdul Hamid Abulung. Yang pelajarannya kontroversi tadi kurang lebih sama dengan Hamzah Pansuri dari Sumatera. Dari Bugis sama, dari Jawa sama. Itu dari Jawa siapa? Siti Jenar. Nah kontroversi itu pahaman wahdatul wujud sama benar, bukan salah. Nah, cuma untuk dipakai untuk diri sendiri, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Nah jadi dipakai untuk diri sendiri tadi, bukan dipamer-pamerkan kepada orang lain. Nah jadi wahdatul wujud, nah itu sebenarnya keesaan wujud Allah. Nah ada wahdatul suhud sama. Nah jelaslah nanti dipraktikkan ini sambil jualan sayur. Kalau udah ketemu mis di Gunung Upik kah, ketemu di kena ditangkap JBK itu kena diantar ke Kasdim nih, Pak Kasdim nih nyerupai aku nah. Pak Kasdim antar nih ke Kodim. Nah kalau ada yang sama. Nah jadi keesaan batang tubuh ini manusia aja kada ada yang sama. Keesaan wujudnya Allah ini tidak ada samanya. Tidak ada sama. Jelas saja itulah supaya lebih kata orang Banjar berikit, atau orang Indonesia apa tuh, pahamannya meresap ke batang tubuh, bahwa wujudnya Allah tuh satu. Tiada dua dan tiga, kemanapun engkau mencari, kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajahnya Allah, di sana ada wajahnya Muhammad. Jadi yang nampak di batang tubuhmu ini ini nampaknya wajahmu Muhammad. Wajahnya Muhammad. Kalau orang habaib, wah ini memang keturunannya tadi. Wah ini wajahnya Muhammad, bujur aja tadi. Kalau kita nang awam ini Bang, orang awam sama, tiada lain, tiada bukan. Semuanya adalah rupa dan wujudnya Muhammad. Muhammad itu adalah diri yang mulia, diri yang terpuji. Jadi yang paling bagus adalah rupanya Muhammad, adalah rupanya Allah. Nampak aja lamin. Dikasihi, dicintai. Dicintai, dikasihi rupanya Allah tuh. Apa tuh? Ada Ahmad Zainuddin Alabi itu bisa ke acara di keluar. Kawa acara ke keluar nih. Kada kawa lagi gue tadi. Malum tukang sayur nih jual sayur terus. Jadi mesrakan dirimu dengan Allah. Jadi memisrakan diri, tiada yang wujud, tiada batang tubuh kecuali hanyalah Allah. Yang kau nyatakan tubuhkah, yang kau nyatakan wujudkah, itu tidak lain daripada Allah. Mulai sekarang lah, ihdinas siratal mustaqim, lurus pada Allah nih. Allah, pelajaran kemarin Allah nampak jelas. Ada yang kadang melihat Allah. Angkat takbir Allah. Ini mi'raj namanya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin, bertemu Allah. Allah, ini sampai, sebenarnya sampai kepada Allah ya kayak ini. Ini tidak mengakui. Kayak orang menyerah tuh, ini aja polisi. Artinya takluk, tunduk, pasrah. Tunduk, takluk, pasrah. Artinya menyembah, sebenarnya sembah tuh habis, penyerahan diri tidak lain. Nih, nampak wujudnya Allah, tidak lain. Tidak mengakui wujud lain, tetapi hanyalah wujud dirinya Allah. Ini maksud akbar nih, Allah nih. Nampaklah wujud kebesaran Allah. Nampak di kiri, di kanan nampak wujud Allah. Ini maksudnya angkat takbir tadi.
Nah, alif berdiri, alif istighna nampak. Nah, wujud Allah berdiri. Nah, maksudnya tiada yang lain ketika mengangkat takbir sholat sembah tadi, tiada yang lain yang berhak disembah kecuali Allah. Malikin nas atau malik yaumiddin. Nah, malikin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, illahin nas, di sembahan manusia. Artinya manusia ini bertakluk bahwa tiada dirinya melainkan hanyalah wujudnya Allah. Nih nampak. Allah menyerahkan seluruhnya. Kalau ini mengakui, kalau ini menyatakan, ini Allah kayak gini. Allah. Nah, ini contoh aja Allah. Bukan ngaku Allah, tapi berserah diri kepada Allah. Ini sebabnya Allah. Nah, ketika takbir itu menyerahkan seluruhnya. Nah, tidak ada memiliki apa-apa, nama atau batang tubuh, jasmani dan rohani, serahkan kepada Allah. Ketika engkau hendak bertakbir, hendak merah kepada Allah, serahkan seluruhnya. Jangan lagi ada pengakuan dirimu. Nah, jalim wujudmu ketika menjabat, atau habibkah atau gurukah, tidak ada lagi di sini. Yang ada hanyalah wujud Allah. Angkat Allahu. Nah, Allah ini Allah. Nah, nampaklah kenyataan Allah. Ini berikut siratal mustaqim, syaratnya nih. Jangan lepas lagi. Nah, Allahu itu tidak lain daripada aku. Nih, aku, wujudku, dan aku mana? Allahu. Hu tadi menyatakan dirinya. Nah, jelaslah tuh, sudah kalau kemarin tuh. Nah, akbar, dibesarkan dengan kebesarnya. Jasmani dan rohani tidak lain daripada wujud Allah. Walaupun engkau hanya belajar nuntutkah malam ini, engkau ngerti wujudnya Allah. Nah, kalau engkau kadang ngerti, coba engkau tengok. Nah, di HP-mu tuh ada. Nah, siapa gambarnya tuh? Kalau melihat wujud Allah, nah nampaklah wujud Allah. Itulah zat wajibal wujud, zatnya Allah. Nah, zat wajibal wujud, zatnya Allah. Nampak. Jelas. Nah, tidak ada batasan, tidak ada hijab lagi, tidak ada dinding lagi dengan Allah. Kemarin kan sudah Al-Fatihahnya pembukaan dibuka. Nah, sekarang sifatnya. Ada niat keesaan Allah. Jadi selayak-layaknya zat tadi esa, tidak satu dan dua. Nih zat Allah nah. Adalah dihitung, kada bisa nih satu, kada dua, kada. Maksudnya esa itu misalnya kada ada. Bukan babilang lagi nih. Ini zatnya lah, kada ada bilang zat. Nah, kalau wujudnya memang satu, tapi zatnya lah. Nih zat, ini wujud kenyataan zat. Apa nih wujud Allah yang sudah jadi tadi? Ini zatnya nah, adalah 1 2 3 Mas. Zat sebenarnya kosong. Nah, kalau kada praktik ini, kalau nonton di buku banyaknya kitab. Zat ini babilang kah kada kah? 1 kah 2? Kada ada kan? Adalah satunya, kada ada. Yang satunya itu adalah wujudullah. Wujud Allah yang satu. Kalau zatnya kada ada bilang ingat lah. Ini paham aja lah nih gambarnya. Nah, zat Allah nah, kada ada 1 2 dan 3-nya ada. Satu pun tidak ada. Nah, jelas aja lah supaya masuk di akal, masuk di logika tadi, ilmiah, zat Allah nah. Kada ada satu. Nah, kalau satu wujudnya nih yang satu. Jelas. Nah, satu kada bisa tahu huruf. Nah, tetapi zatnya ini meliputi yang satu ini. Meliputi. Nah, sama sekalian alam zatnya. Jadi yang S1 misalnya ini nah. Apa? Ini yang Esa wujudnya. Nah, tetapi zatnya tidak ada berbilang. Ini tidak terhingga. Kalau matematika tuh lambangnya S. Tidak terhingga. Maksudnya 0 kada, 1 kada, 10 kada, 1000 kada. Nah, kada terhingga. Kau lah menghitung nih. Adakah yang bisa menghitung? Nah, kada bisa dihitung. Nah, kalau wujudnya, nah, ini wujudnya keesaannya satu. Nah, zat sajalah zatnya nih, zatnya. Nah, pahami. Yang kada bisa rusak, kada bisa hancur, zatnya bukan wujudnya. Kalau wujudnya nih bisa asam urat, diranjah truk bisa patah batisnya. Nah, jangan ngaku-ngaku Allah lah. Ngaku-ngaku Allah, patah batisnya, jurang Allah Ta'ala patah batisnya. Nah, wujudnya tuh bisa rusak, bisa hancur. Itulah wujud dirinya Muhammad. Jangan tersalah nuntut ini ngaku Allah Ta'ala pas tampar orang
Pak ada bincul, nah jurang latala bincul, ini makan wadai, nah di warung kada bayar, nah ini daur jorong banjir, nah ini jadi zat Allah. Nah kalau wujud Allah yang rohani memang kada bisa rusak, kada bisa hancur. Nah coba engkau praktek ya nak. Nah, tapa ujar orang tuh, arti tapa tuh tapakur pada diri, keluar diri rohani pada jasmani, keluar, keluar. Nah, kada sulap, kada sihir, kada itu. Nah, bagi yang pernah menjalani keluar pada batang tubuh, nah itu rogosok mau kaja orang Jawa, padahal ada itu ilmu ketuhanan sebenarnya tuh. Nah, rohani keluar pada batang tubuh. Bukan susah, tapi disusah-susahkan. Nah, caranya macam-macam, orang ada yang puasa dan lain sebagainya. Sebenarnya cara yang mudah adalah ma'rifatullah. Makrifat dengan Allah sebenarnya makrifat mengenal akan Allah. Nanti pertemuan akan datang kita bahas tentang diri. Nah, diri itu terbagi 3 secara garis besar. Pertama adalah diri Adam, kedua diri Muhammad, diri daripada Allah. Nah, diri daripada Allah nih yang bisa kesana kemari. Nah, itu ilmu para wali-wali yang terdahulu termasuk Wali Katum dan lain sebagainya tadi. Nah, ada di rantau, tatakan rantau itu kampung Tiwadak Gumpa. Nah, itu kan dulu-duluan. Ya, ini perjalanan rohani lah, bukan perjalanan jasmani, karena bingung ceritanya. Nah, jadi Wali Katum dengan 2 orang sahabatnya, kan bertiga. Nah, 3 orang sahabat menuntut ilmu tadi, sama-sama menuntut ilmu marifatullah, sama saktinya. Kalau kita bahasa kesaktian, sama. Walinya sama, karomahnya, karamatnya pun sama seperti sekarang ini, mungkin berbeda bentuknya. Nah, mungkin karamatnya mungkin sama. Nah, ada semuanya mendapatkan karamat. Nah, gurunya ngeramat, muridnya pun ada karamat. Kalau gurunya karami, muridnya pun kerami juga. Nah, tahu kerami itu keluar ulat. Keluar ulat di anus tadi. Jadi perjalanan rohani. Nah, itu perjalanan rohani itu diri daripada Allah. Atau wujud Allah yang rohani tadi. Jadi temannya 2 orang yang terdahulu ke Mekah sana. Padahal kan cempedak itu diputik. Nah, makanya Tiwadak kampung Tiwadak Gumpa. Cempedak itu dipetik. Gatahnya belum jatuh lagi ke tanah. Sampai di Mekah kawan duluan sudah datang. Nah, belum lagi ini habis dibutik langsung sampai. Belum lagi cempedaknya jatuh. Gatahnya ke tanah. Teman yang 2 sudah sampai. Nah, 1 yang ketinggal, lalu marahlah. Wali 1 nih, dasar Tiwadak Gumpa. Lalu diampaslah ke tanah. Lalu akhirnya Tiwadak yang di kampungnya sana, yang dipetik beliau tadi, itu Gumpa itu Tiwadaknya kosong, kada ada isinya. Itu yang dipadahkan Gumpa. Orang Banjar kan Gumpa. Nah, itu tidak ada isinya, cuma ada mandainya aja. Nah, bagi yang suka mandai tadi, ampas. Nah, jadilah kampung Tiwadak Gumpa sampai sekarang. Nah, ada kampung Tiwadak Gumpa, daerah Tatakan. Apa nih? Ya kurang lebih lah daerah Tatakan, daerah rantau. Nah, ada daerah kampung Tiwadak Gumpa, siapa tahu kok Kalsel. Nah, jadi tapakur itu pertama mengenal akan Allah dulu, mengenal akan dirinya. Nah, setelah mengenal akan dirinya, maka kenallah akan Tuhannya. Setelah kenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Inilah tapakur jalannya. Nah, bertapakur kepada Allah, mengingat akan dirinya, maka akan mengingat Tuhannya. Setelah mengingat Tuhannya, maka matilah dirinya tadi. Nah, kayak pematinya. Nah, mati sebelum mati itu ada prakteknya. Nah, mustahil lah tasawuf tadi teorinya ada, prakteknya tiada. Nah, itu kalau Amang Pahro dan lain sebagainya, Roni dan lain sebagainya sudah merasakan mati sebelum mati. Imis sudah mati. Matanya kada bisa melihat, mulutnya kada bisa berkata-kata, batang tubuhnya tidak bisa bergerak dan lain sebagainya. Nah, itu mati sebelum mati. Cuma itu tahap 5%. Nah, ini prakteknya 5% cukup.
Kau tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, mata tidak bisa dibuka, mulut tidak bisa berkata-kata. Nah, mungkin. Kemudian dilanjutkan lagi sifat maknai, sifat makni. Nah, berdiri ia kepada yang mewujud. Ini yang mewujud tadi, wujudnya Allah nampak, jelas wujudnya Allah. Kudrat artinya kuasa. Nah, jadi sifat Allah itu turun dua perkara, kepada diri jasmani, kepada diri rohani. Kudrat dari kuasa, wahdaniyat sudah keesaan Allah. Nah, karena banyak pelajarannya. Kenapa di sini kita siaran langsung? Kalau di memorinya karena cukup. Memorinya, nah HP-nya HP murah, nah kameranya kamera yang murah. Nah, kayak itu hasil gambarnya. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi gambarnya jelek. Ini tanpa diedit, kalau dikirim nanti di YouTube, nah gambarnya jelek. Kenapa ada gini, kenapa ada gitu. Nah, ini tanpa ada pengeditan. Diedit pun yang namanya orang baru belajar. Nah, tapi kalau Sulaiman baguslah ngeditnya lah. Nah, tapi Sulaiman sibuk. Nah, Sulaiman khusus merawat ibu. Nah, merawat mama zaman. Nah, ikhlas reda menjaga mama tadi. Jangan jauh lawan mama tadi, man. Nah, dan kita lanjutkan sifat kudrat artinya kuasa. Nah, kuasa adalah Allah. Nih wujud yang melekat pada wujud yang kuasa berdiri, yang berjalan, yang angkat tangan. Ini adalah kuasanya Allah. Nih Allah yang maha kuasa. Jelas? Ini kuasa. Nah, kalau Qadirun yang maha kuasa. Nah, ini kudrat artinya kuasa. Jelas kuasa. Nah, jangan lagi ada yang mengangkat sesuatu selain Allah. Nah, tiada bergerak segala sesuatu kecuali hanya Allah yang menggerakkan. Bukan engkau yang melempar, tapi aku, kata Allah, yang melempar. Nah, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Nah, jadi kuasa Allah nampak kepada wujud. Jangan heran lagi, jangan ragu, tapi sah, yakin, percaya bahwa yang kuasa tadi adalah Allah. Jelas sajalah yang kuasa. Nah, kuasa tadi berhubungan dengan kekuatan, nah, dan lain sebagainya. Kuasa. Nah, jadi kalau anak bela diri saya kayak gini, nah, ya betul, zat Allah ada nama. Kenapa engkau? Jadi bukan parang yang membunuh, tapi zat Allah yang mengontrol tadi. Nah, bila zat Allah, bila ada Allah masih ada, nah, tak khawatir. Nah, jadi ibarat macan kada kau di rongkop-rongkop kata orang wajar. Zat Allah ada. Terungkup zat Allah, kita yang terpental jatuh. Nah, bukan nyuruh lah. Jadi kuasa Allah nih nampak. Nah, kuasa. Jelas? Nah, nang kuasa yang mengangkat segala sesuatu. Jadi sifat Allah yang kuasa, sifat lamah adalah sifatmu Muhammad. Jadi ada kuasa adalah lamah sifatnya. Nah, jadi dua sifat. Sifat kuasa itu adalah sifat Allah, sifat lamah adalah sifat Muhammad. Jadi lawannya adalah lamah. Jelas, teman? Nah, yang kuasa Allah, yang lamah Muhammad. Jadi manusia tidak ada sifat. Nah, jadi perlu digarisbawahi, perlu dipahami. Jadi sebenarnya mengenal diri tadi, diri manusia tidak memiliki sifat apa-apa. Jangan pernah engkau mengaku diri lemah. Mengaku diri lemah adalah mengaku kufur kepada Allah. Itu bukan sifatmu yang lemah. Sifat lemah adalah sifatmu Muhammad. Sebenarnya dirimu tidak memiliki apa-apa. Jangan salah tuntut engkau dikira sifat 20 itu sifatmu. Itu antara lain sifat wajib. Nah, sifat kudrat tadi sifatnya Allah. Sifat lemah itu adalah sifatmu Muhammad yang lemah. Muhammad menyatakan dirinya wala haula wala quwata illa billah. Wala qadirun, wala muridun, wala samiun, wala basirun. Nah, Muhammad tidak kuasa. Nah, Allah yang kuasa. Jadi ketika mengangkat sesuatu nih Allah. Nah, sebenarnya Allah besertamu Muhammad. Nah, jasmani dan rohani. Jadi yang dinamakan manusia ada rohani, ada jasmani, ada Allah, ada Muhammad. Jadi engkau manusia tidak memiliki sifat. Sifat lemah itu bukan sifatmu. Jangan kau jadi maling, kau mencuri. Kau nanti dihukum. Nah, engkau bilang, aku nih kada kuasa.
ya Allah, tapi engkau tidak mengenal dirimu, itu adalah suatu perbuatan dosa, mensekutukan Allah. Engkau mengaku dirimu ada. Kalau engkau mengaku dirimu lemah, kalau bahasa umum kan lemah, aku ini lemah, aku ini tidak berdaya, yang berdaya Allah, yang kuasa Allah. Secara bahasa umum bagus, secara bahasa ketuhanan itu masih mengandung kekotoran di diri. Nah, masih kotor dirinya tadi. Sebenarnya yang lemah itu tiada lain daripada Muhammad. Sifat Muhammad lah yang lemah. Nah, engkau nuntut biasanya lemah manusia. Kapan engkau memiliki sifat lemah? Engkau tidak memiliki apa-apa. Yang lemah itu adalah sifat Muhammad. Yang kadim adalah, yang kekal adalah sifat Allah, yang musnah, yang hancur itu adalah sifat Muhammad. Sama. Yang ada punya wujud, ini wujud Allah. Nah, wujud Allah. Engkau tidak punya wujud. Nah, tidak ada apa-apa. Muhammad tidak merasa memiliki wujud, yang adalah wujud Allah. Nah, jangan manusia diadakan. Manusia itu tidak ada. Adam itu adalah manusia. Adam itu artinya tiada apa-apa. Nah, jadi satu dan min. Nah, ada kan huruf angka 1, huruf min 1. 1 tuh kebalikan daripada 1 plus. 1 plus tadi ialah yang kuasa, itu adalah Allah. Yang lemah adalah Muhammad. Sedangkan manusia itu kosong, tidak ada apa-apa. Jadi yang mengisi diri kita itu adalah Muhammad dan Allah. Nah, kalau negatif dan positif kan normal. Iyalah, negatif dan positif kan normal. Listrik itu ada negatif, ada positif. Kalau positif 2 kira-kira kayak apa? Kayak apa, Pik? Kalau positif keduanya listrik, coba gabung Bang Pik, wanilah. Positif keduanya. Atau aki, tali aki, positif keduanya. Kayak apa tuh? Nah. Atau min keduanya, coba dites, karena di rumah lah punya wani. Punya kebakaran, kada tanggung jawab lah. Nah. Jadi ada positif, ada negatif diri kita tadi, ilmiahnya tadi. Nah, jadi ada yang kuasa, ada yang lemah. Itulah manusia. Yang mengisi diri manusia jasmani dan rohani itu ada Muhammad, ada Allah. Nah, nanti kita praktikkan itu panah mati sebelum mati. Nah, matikan dirimu sebelum engkau mati. Nah, kalau yang di sini kan hadir sudah menjalankan. Nah, kalau yang baru nonton kan mungkin apalagi jauh. Nah, mungkin ada guru di sana yang bisa membimbing mati sebelum mati tadi, merasakan nikmat karunia Allah bagi sifat tadi. Nah, jadi sebenarnya yang kuasa adalah Allah, yang lemah adalah sifatmu Muhammad. Engkau tiada ada. Yang ada, yang aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu adalah Muhammad. Yang kuasa adalah Allah. Jelas lah? Yang kuasa adalah Allah, yang lemah adalah Muhammad. Engkau tidak ada apa-apa. Kosong sebenarnya, kosong dirimu. Nah, kalau diri mau penuh, kalau datang ke tuan guru, ke habaib kah, ke orang alim kah, datang kita membawa diri dengan penuh, tahukah penuh tadi? Nah, laksana sebuah ember atau gayung, membawa diri penuh, mau nuntut ilmu, engkau tidak pernah dibukakan Allah hidayah. Kalau engkau datang dengan seorang guru mursyid, nah, kalau orang alim tadi, datanglah dengan jiwa yang penuh kekosongan tadi. Kosong, sebenarnya kosong. Jangan merasa dirimu ada. Jangan merasa memiliki apa-apa. Baik bersifat lemah, ataupun kesombongan merasa diri kuasa. Nah, jelas sajalah. Nah, malam ini mungkin sampai sifat kudrat. Nah, mungkin pelajaran yang akan datang bisa kita sambung. Nah, kalau Allah menghendaki tadi. Nah, mulai sekaranglah engkau nyatakan tiada yang wujud melainkan hanyalah wujud Allah. Cintailah wujud Allah, apapun yang kau lihat, apapun yang kau pandang, nyatalah itu wujud Allah. Nah, tiada lain daripada wujud kebesarannya Allah. Tiada yang kuasa melainkan Allah, tiada yang lemah melainkan dirinya Muhammad Rasulullah.
manusia hanyalah kenyataan Allah dan kenyataan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekiranya sampai di sini salah dan hilap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kehilapan kesalahan, mohon maaf, mohon ampun, minta ridha. Kalau ada salah dan hilap, kalau ada yang kesalahan mungkin tolong dibenarkan. Kalau ada yang salah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.